Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim an-nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah Allah perkenankan kembali kita berjumpa di Masjid Ad-Du'a ini di Kota Lampung dalam suasana yang saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena dari sejak awal saya datang ke sini sampai dengan malam ini saya perhatikan tidak berkumpul tiga rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali pada malam hari ini. Maka saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya tiga rahmat ini, maka semoga kajian kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan insyaallah Subhanahu wa taala. Rahmat yang pertama adalah dengan turunnya hujan. Seringkali sebagian orang mengira hujan itu sekedar air biasa yang turun, yang bermanfaat bagi tumbuhan. Tanah-tanah yang kering menjadi tumbuh subur kembali, tumbuhan kemudian bisa tersirami. Tapi juga penting diketahui bahwa di dalam Al-Quran hujan saat turun itu ketika diatur oleh Allah itu disebut dengan ghaib namanya. Ghaib, ada matar, ada ghaib. Tapi asal mula hujan itu disebut dengan ghaib. Di Quran surah ke-31 Luqman ayat ke-34 Allah sampaikan, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah, sungguh aku punya 5 hak prerogatif yang tidak diberikan dan tidak diketahui oleh siapapun makhluk, baik itu kalangan manusia, jin, bahkan malaikat. Hanya Allah yang punya pengetahuan tentang 5 hal ini. Kalau ada yang coba-coba menginfokan kepada Anda dengan cara apapun, dengan pendekatan apapun, maka kata Al-Quran, jangan buang-buang energi untuk mendengarkannya. Cukup lalui saja, acuhkan, tinggalkan dan sholat. Satu, kata Allah, indahu ilmus sa'ah, pengetahuan tentang kiamat. Dalam Al-Quran, kiamat itu banyak bentuknya. Ada yang disebut dengan kiamat, bahkan turun Quran surah 75 dengan namanya, surah Al-Qiyamah. Ada yang disebut dengan hari pemberian pahala berdasarkan amal saleh, disebut dengan Malik Yaumiddin. Ada hari dibangkitkan, disebut dengan Yaumul Ba'ts. Tapi yang paling menarik ketika menuju pada waktunya disebut dengan kata sa'ah. Tidak ada makna sa'ah sekarang ini, bahkan dari dulu sampai dengan kini, kecuali menunjuk pada satuan waktu dari yang paling kecil sampai dengan paling besarnya. Sa'ah itu kalau sekarang orang menyebutnya dengan jam. Di jam itu ada detiknya, ada menitnya, ada satuan yang lainnya. Dikata Allah, kalau ada yang mengatakan kiamat terjadi sampai tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, jangan dipercaya. Karena itu kok semua itu hanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Kalau Al-Quran sampaikan informasi ini, berarti akan terjadi di muka bumi. Orang-orang memberikan prediksi. Dan Allah tidak pernah berdusta. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kalau sudah menerangkan apalagi berjanji, tidak mungkin mengingkari keterangan dan janjinya. Pasti akan terjadi di bumi. Orang mengatakan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Pernah terjadi? Pernah. Saya pernah berada di Garut saat itu. Ada yang mengatakan pada saat itu, saya tahun 97 masuk Garut, 98, 99 ada berita heboh mengatakan kiamat akan terjadi pada tanggal 9, bulan 9, tahun 99, jam 9, menit ke 9, detik ke 9. Maka ada sebagian pasar yang sepi, lalu lintas tidak terlampau ramai. Ternyata begitu ditunggu pada saat yang ditentukan tidak kejadian.
Kata orang yang meramal, diundur Pak sampai 2012. 3 tahun diundur. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 dan tidak terjadi. Saya ingin masuk pada satu hal yang penting untuk malam hari ini. Yang kedua, wa yunazzilul ghaib. Dan hanya hak Allah untuk mengatur tentang cuaca. Hujan konteksnya di sini ghaib. Tapi Anda mesti tahu, kata ghaib di dalam bahasa Arab itu tidak spesifik menunjuk pada makna hujan. Kalau Anda tanya orang Arab sekarang apa bahasa Arabnya hujan, mereka akan mengatakan matar. Ghaib itu asalnya segala yang mengandung manfaat. Kalau Anda ingin mendapatkan manfaatnya, tambahkan ista di depannya. Istaghatha yastaghitu istighatsah. Istighatsah permohonan kepada Allah, memohon ada keberkahan dan manfaat dalam kehidupan. Nah, asal manfaatnya disebut dengan ghaib. Kata Allah, saat saya turunkan hujan ke bumi itu sebetulnya mengandung manfaat. Kalau itu menjadi bencana, ada banjir, ada badai, ada macam-macam, yang salah bukan hujannya, yang salah manusianya karena tidak menata tempat turun hujannya dengan baik. Sampai menghambat arus hujan. Pembangunan begitu padatnya sampai melupakan serapan-serapan untuk air. Air tidak bisa disalahkan. Kata Allah, saat saya turunkan, dia mengandung manfaat. Cuman ada yang berubah manfaat, itu kemudian jadi kerusakan. Tapi yang penting kita ketahui, lihat baik-baik. Kalau Allah sudah menurunkan manfaat, teman-teman sekalian, maka sifatnya itu bisa terjadi di dua alam. Bisa manfaat dunia, bisa manfaat akhirat. Tipenya tidak. Ada yang langsung dunia dan akhirat, ada yang dunia saja akhirat belum tentu dapat, ada yang akhirat saja dunia belum tentu dapat. Yang paling menarik, ketika hujan turun itu, Nabi membimbing kita, alih-alih Anda kemudian gelisah, alih-alih saling dorong, menyingkirkan, menyungkurkan, atau bahkan kemudian tidak memberikan tempat pada yang lain, tapi Nabi SAW bahkan memberikan tuntunan kepada kita. Kalau Anda tahu hadis ini, Allahu Akbar, tentu Anda akan menambahkan dalam setiap kajian, ya Allah turunkan hujan. Kata Nabi, ketika hujan turun, maka mohonlah kepada Allah kalimat-kalimat untuk mendapatkan ghaib manfaat tadi. Kalimatnya singkat, cuma 3 kata, tapi manfaatnya begitu dalam. Perhatikan kata-katanya. Kata Nabi, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Perhatikan, 3 kata, kalimatnya singkat tapi dalam. Allahumma, ya Allah, sayyiban, mohon jadikan hujan yang menimpa kami ini. Anda bayangkan, Nabi memberikan keistimewaan pada orang-orang yang tertimpa hujan. Karena kalimat Qurannya yunazzil. Beda antara yunazzil dengan yunzil, itu beda. Ada anzala yunzilu, ada nazzala yunazzilu, itu tidak sama. Kalau anzala yunzilu artinya sekaligus tanpa tahapan. Karena itu ketika Allah mengatakan saya turunkan Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa alaihi wassalam, maka kalimat menggunakan anzala. Buka Quran surah Ali Imran ayat yang ketiga itu. Wa anzala Taurata wal Injil, nazzala 'alaika al-kitaba bil haqq, musaddaqan lima bayna yadayhi, wa anzala Taurata wal Injil. Taurat dan Injil kata Allah saya turunkan sekaligus, tidak ada tahapan. Al-Quran beda, menggunakan nazzala karena diturunkan bertahap. 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Kadang turun di tempat ini, turun wahyu di mana? Turun di Mekah, Madinah tidak turun. Turun di Madinah, Mekah tidak turun. Di Madinahnya di mana? Di Badar turunnya, Uhud tidak turun. Jadi kalau sudah menggunakan nazzala, turunnya secara bertahap, boleh jadi di tempat ini turun, di tempat itu tidak. Perhatikan bahasa ketika Allah menurunkan Quran sebagai rahmat, sebagai manfaat. Kata Allah, wa yunazzilul ghaib, bukan wa yunzilul ghaib. Kalau kalimatnya yunzilul ghaib, maka semua muka bumi hujan semua. Allahu Akbar. Dari Chicago sampai dengan Chicago, dari Kairo sampai dengan Kiara Condong. Jadi ada Kairo Condong, ada Kairo di Mekah. Dari Lampung sampai dengan ke Afrika, ke Eropa, semua hujan kalau yunzil. Tapi kalau yunazzil, jangankan di semuka bumi. Maaf, Bandar Lampung bisa hujan, tetangganya tidak hujan. Halim bisa keras, tetangganya cuma gerimis. Di sini gerimis, di sana bisa tidak hujan sama sekali.
sekali. Bahkan pernah saya di Tripoli, begitu sedang jalan tiba-tiba hujan. Begitu hujan, kami kemudian merapat ke satu tempat. Allahu Akbar. Ini baru kami mau merapat di pertengahan jalan. Yang jalan ini di bawah, yang sini hujan, yang sini tidak. Anda bayangkan? Tapi yang menarik, Nabi tidak menyebutkan doa bagi yang tidak turun hujan, tapi Nabi memberikan doa bagi yang tertimpa hujan. Kalimatnya bukan hujan turun, tapi hujan yang menimpa kami. Perhatikan kalimatnya. Allahumma, ya Allah, sayyiban, jadikan hujan yang menimpa kepada kami. Setiap tetesannya, entah itu yang kena sendal Anda, yang kena pakaian Anda, yang kena kendaraan Anda, apakah rodanya, apakah kemudian dashboardnya, ataukah kemudian stang motornya, atau kemudian atap mobilnya, setiap tetesnya. Kata Nabi, nafi'ah, jadikan itu ya Allah membawa manfaat untuk kami. Kalimat nafi'ahnya tidak menggunakan alif lam. Kalau tidak pakai alif lam berarti maknanya nakirah. Kalau nakirah berarti sifatnya umum semua tanpa kecuali. Artinya ya Allah, kalau manfaatnya bukan dunia, maka jadikan akhirat ya Rabbul Alamin. Boleh jadi di antara sekian sandal-sandal ada yang kotor, ya Allah tolong hujan jadikan dia bersih. Boleh jadi ada mobil motor belum dicuci, ya Allah tolong hujan jadikan mengalir kotoran-kotoran itu. Dunia. Tapi ada sebagian ada yang mengatakan, ya Allah, dunia kami gak dapat. Jangan keliru, karena setiap tetesan air hujan, bahkan yang membentuk genangan itu ketika menempel di kaki Anda, bahkan tercipta di pakaian Anda. Allahu Akbar. Perhatikan di Quran surah Al-Zalzalah. Quran surah Al-Zalzalah ayat yang keempat. Ayat keempat di surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma yawma idzin tuhadditsu. Allahu Akbar. Kata Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, jika bumi sudah kami goncang sekuat-kuatnya. Kalau kalimatnya cuma sekali sering saya sampaikan. Kalau cuma satu kali idza zulzilatil ardu selesai, maka bangunan tinggi hancur ke bawah. Hancur habis. Seperti sekarang kita saksikan. Gempa yang tinggi hancur ke bawah. Kalau kalimat disebutkan dua kali, idza zulzilatil ardu zulzilat, atau idza zulzilatil ardu zilzalaha, kalau semakin dahsyat menggunakan zilzal, kalau dahsyatnya agak sedikit menggunakan zulzilat. Diulang dua kali. Seakan Allah ingin mengatakan nanti ada gempa yang sangat dahsyat, saking dahsyatnya. Lihat kaidahnya, kalau disebutkan dua kali, bukan yang di atas turun hancur ke bawah, awas hati-hati. Tapi yang di bawah itu naik ke atas. Naik ke atas. Jadi bukan sekedar yang di atas turun ke bawah hancur, tapi yang di bawah naik semua. Makanya ayat kedua dia mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha, maka semua yang dikandung bumi akan naik semua ke atas. Nih, karpet naik semua, tanah naik, gunung yang kelihatan di atas yang dari bawah naik semua. Bahkan ini gelas pun yang tadinya begini bukan lumpur ke bawah, naik ke atas. Saking naiknya sebelum naik, airnya sudah berada duluan. Oke. Tumben. Kalau kita nggak bahas ayat ini, gelas airnya penuh. Begitu dibahas azal-azal, airnya sampai tidak ada. Nah, makanya pada saat itu semua orang berkata, wa qala al-insanu ma laha, baru setiap orang, alif lamnya istighraq, bukan ma'rifat. Alif lamnya bukan ma'rifat tapi istighraq. Kalau ma'rifat menunjuk kepada khusus, kalau istighraq semua tanpa kecuali. Yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, lelaki, perempuan. Perhatikan, kata Allah, kalau ada orang sudah menganggap gempa itu biasa, gempa biasa, cuma jadi bacaan aja. Makassar gempa, Lombok gempa, Palu gempa. Awalnya kaget, dulu begitu ada gempa semua orang zikir istighfar, goyang dikit, skalanya sedikit, dikit goyang. Lemari bergerak, ayo ini, gitu kan? Ada gempa, astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang kayaknya cuma jadi berita, gempa 5, sekian, gempa 6, sekian, cuma dilihat seketika, udah disimpan lagi beritanya. Oh, gempa. Tidak ada istighfar, tidak ada kalimat tauhid yang keluar ketika semua orang hanya sekedar mengatakan oh gempa, oh gempa, oh gempa. Kata Allah, saya akan hadirkan gempa yang saking dahsyatnya semua tidak akan berkata
dari atas runtuh ke bawah, yang dari bawah naik ke atas. Maka pada saat itulah apa yang terjadi? Lihat kalimatnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka pada saat itu semua yang dikandung oleh bumi, tempat yang kita tapak, tuh jalan yang kita tapaki, karpet yang kita diami sekarang, motor yang kita naiki, mobil yang kita tumpangi, tetesan air hujan yang mengenai kita semua cipratannya, maka mereka semua akan mengabarkan kepada Allah tentang semua peristiwa yang terjadi bersama mereka. Anda tahu apa yang terjadi? Setiap tetesan air hujan itu saat mulut kita dikunci, al-yawma nakhtimu ala afwahihim fatukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Tangan berbicara, kaki bersaksi, maka semua benda-benda itu akan bicara. Dan setiap tetesan air hujan itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kiamat. Bahwa ya Allah, saat simpulan hanya sekedar hujan-hujanan di jalan untuk mengejar dunianya. Ada yang hujan-hujanan karena ingin mendapatkan nasi goreng, ada hujan-hujanan karena ingin mendapatkan belian durian, ada yang ingin membeli buah-buahan hujan-hujanan, ada yang ingin mendapatkan kendaraan hujan-hujanan. Simpulan ya Allah, aku tetesi pakaiannya, motornya, mobilnya saat dia akan mendekat kepadamu untuk berpambul ilmu. Maka saya bersaksi kepadamu ya Allah, lipat gandakan pahalanya. Jika Anda paham tentang doa ini, Anda tidak akan pernah gelisah dengan hujan. Bahkan barangkali ada sebagian kita yang mengharapkan bagian dari dirinya mendapatkan bagian dari persaksian di hari kiamat ini. Siapa yang melakukan keterangan Nabi Muhammad SAW? Silakan angkat tangan, saya pulang. Nabi kita yang mengatakan, kalau ada hidayat yang menyampaikan, Anda bisa katakan, Ustaz mengeles saya. Tapi kalau Nabi yang mengatakan, siapa yang kemudian akan menolaknya? Karena Nabi, setiap yang Allah tetapkan, tidak mungkin ada yang sia-sia. Kalau bukan dunia, akhirat yang bisa kita raih. Nah, tahukah Anda berapa pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang menuntut ilmu itu? Ini yang saya tadi katakan, saya bersyukur kepada Allah karena makin banyak orang mendapatkan kemuliaan ini, khusus di daerah Lampung ini. Demi Allah saya katakan, kali ini berbicara tentang amin. Ya, saat saya datang itu 40 orang saya hitung ada. Pertama kali saya tiba, masjidnya saya masih ingat, wajah-wajahnya masih terngiang, ada nama-namanya dan seterusnya. Masya Allah, berganti hari, berganti waktu, bulan sampai dengan tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak di Lampung ini. Saya tidak bangga dengan jumlah jamaah. Saya tidak mencari banyak orang, tidak mencari popularitas. Yang saya inginkan, saya punya teman banyak di surga. Yang saya inginkan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita menyaksikan saudara kita lebih baik, kita mesti bahagia. Jangan kita menari di atas penderitaan orang lain. Jangan kita bersyukur karena orang lain menderita. Kalau orang lain jadi lebih baik, kita mesti bahagia karena punya banyak teman di saat di surga. Jadi Allah, saya katakan saya bahagia malam ini. Saya dapatkan pertama kali 40 orang. Dan sekarang saya menatap orang-orang terbaik yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita akan berjumpa di surga kelak insyaallah. Karena itulah Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, terdorong jiwanya, menyiapkan langkahnya untuk menuju pusat pengetahuan, belajar dia menempuh jalan menuju majlis ilmu. Kata Nabi, maka dari Allah, kata Nabi, akan dibalas setiap kerja kerasnya, setiap peluhnya, setiap langkahnya untuk meringankan langkah orang itu ke surga. Siapa yang bisa meringankan dan melembutkan langkah Anda untuk datang ke sini? Melawan derasnya hujan, melawan macet dan desak-desakan. Kalau bukan rahmat Allah yang ingin mengantarkan kita ke surga, mustahil kita ringan berada di sini. Maka ketahuilah, Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari tahun 1926, beliau menulis 19 kitab. Kitab pertamanya berjudul Adabul Alim wal Muta'allim. Buka bab yang pertama, di sebelah kanan posisinya, di paragraf yang kedua, di pertengahan kitabnya. Kata beliau, banyak orang yang tidak tahu teman-teman sekalian akan kutipan beliau ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan kedua orang tuanya. Ketika seorang penuntut ilmu datang ke majelis ilmu, kemudian dia kembali ke tempatnya, maka mulai berubah pahalanya. Berubah pahalanya. Berapa banyak pahalanya? Kalau Anda tidak pernah mampir ke majelis ilmu, kemudian Anda ibadah, maka pahalanya hanya 10. Setiap ibadah 10. Setiap ibadah 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160.
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, dia mendapatkan 10 poin dari situ. Contoh hasanah namanya salat, karena salat itu disebut dengan hasanah. Dan di Al-Qur'an surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulatan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Salat di ayat ini disebut dengan hasanah. Kalau Anda kerjakan salat, poinnya 10. Kalau berjamaah, poinnya 27. Kalau ke masjid, ditambah. Tapi kalau Anda pernah mampir ke majelis ilmu, belajar di situ, kemudian setelah itu Anda ibadah, maka pahalanya, kata Ibnu Abbas, mengutip keterangan Nabi, dinaikkan pahalanya menjadi 700 kali lipat dari sebelumnya. Mabaina darajataini 500 sanatin. Jarak satu kedua derajat itu 500 tahun. Jadi satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, sampai dengan 700. Jadi kalau kita belajar misal tentang fikih sholat, kemudian setelah itu Anda sholat teman-teman sekalian, maka semua sholatnya begitu sholat nilainya 700 derajat. Jarak satu keduanya seperti orang yang 500 tahun sholat tanpa henti. Siapa di antara Anda yang hidup 500 tahun, begitu sholat isya selalu jamaah 500 tahun. Di begitu Anda hadir di situ, berangkat Anda dapatkan pahala ini semua. Karena itulah terakhir saya tutup dengan Quran surah ke-58 ayat yang 11. Banyak orang mencari di kitab-kitab tafsir, apa makna ayat ini? Demi Allah saya katakan, kalau saya tahu malam hari ini kita akan bertemu seperti ini, saya akan katakan kepada tulabul ilmi, para penuntut ilmu dimanapun mereka berada. Kalau Anda ingin tahu tafsirnya Quran surah 58 ayat 11, datanglah ke WHM, ke Masjid Ad-Du'a, Anda akan saksikan itulah yang dimaksud dengan Quran surah 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, kalau kamu sudah ada di majlis-majlis ilmu, kemudian kamu sudah datang rapatkan barisan, tiba-tiba berdesak-desakan itu, maka saling berbagilah satu dengan yang lainnya. Lapangkan kalau ada safnya, mudahkan teman-teman kalian yang lainnya. Orang-orang seperti itu, kata Allah, aku berikan kabar gembira, setiap mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Kurang apalagi pada malam hari ini, hujan turun jadi saksi bagi kita di akhirat. Yang kedua, pahala dilipat gandakan sampai dengan 700. Yang ketiga, Allah karena kejadian malam hari ini, maka Allah mengangkat derajat kita dari mulai awal belajar sampai selesai pelajaran, diangkat terus tanpa pernah berhenti. Jadi kalau dengan semua ini Anda masih mengeluh dengan suasana malam ini, dengan cara apa lagi Allah mempermudah kita masuk ke dalam surga? Paham insyaallah? Kalaupun boleh bertukar, Anda takut dengan hujan, saya yang keluar, Anda yang di dalam. Demi Allah saya katakan, kalau Anda masih ragu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya yang keluar, Anda yang ke dalam. Tapi Allah berkehendak, siapa memilih di dalam, siapa memilih di luar. Dan Allah berkehendak, siapa yang kena tekankan hujan, siapa yang mendapatkan rahmat derajat dan yang lain sebagainya. Paham sampai sini? Maka mari kita nikmati taklim pada malam hari dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan kita lanjutkan insyaallah bahasan kita saat ini dengan masuk pada pembahasan yang sempat kita seling dengan pembahasan tematik. Sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan tentang dosa-dosa besar dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa ini penting saya bahas? Jangan-jangan kita ingin ke surga, tapi terhalang oleh sesuatu. Apa halangannya? Sederhana. Rumus ke surga, rumusnya amal saleh. Penghalangnya disebut amal salat. Jadi kalau kita pulang ke akhirat nanti, tempatnya cuma 3. Nih, misal, maaf, surga 2, neraka 3, Araf. Tempat antara neraka dengan surga, tempatnya tinggi. Kelihatan orang di surga, kedengaran orang teriakan dari neraka. Rumus ke surga namanya amal soleh. Iman, amal saleh. Karena itu buka kalimat surga pertama dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-25. Paling kanan setelah Musa. Lihat baik-baik kalimatnya, kanan atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Muhammad SAW berikan kabar gembira pada orang-orang beriman dan mereka dengan imannya mengerjakan amal saleh, bahwa saya telah siapkan surga untuk mereka saat pulang nanti kepadaku. Semuanya indah, belum pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar kisahnya di telinga, dan tidak pernah tersirat di benak kita. Saya siapkan kata Allah dengan seindah-indahnya. Bahkan
persis seperti apa yang mereka rasakan. Kalau antum datang ke sini, jalan lihat durian di samping, bagus, baunya harum, cuma nggak punya kesempatan membelinya, dikejar langsung ke masjid, begitu pulang tokonya tutup. Begitu dibuka, paksa buka, durian itu dibeli orang. Masuk surga antum, begitu masuk surga ke bawah ingatan durian tadi. Ya Allah, durian gue halim muncul. Wa utubihi mutasyabihat. Di kelas juga sama nih. Ya Allah, kelas ya Allah, mereka dua. Dulu saat di dunia tidak ada ini, ya Allah, kosong. Dan saya kedua kali ya Allah menikah di sana, ya Allah. Ya bisa. Tapi di surga, itu begitu ingat, dengan gelas yang sama, tapi isinya susu dan hal-hal yang indah. Luar biasa. Di dunia mah juga jarang. Nih, ini surga. Rumusnya amal saleh. Neraka amal salah. Ini amal saleh, ini amal salah. Amal salah disebut dengan su, jamak disebut dengan sayyi'at. Begitu mengerjakan amal salah, maka neraka masuk ke dalam. Susah diingatkan. Orang susah diingatkan disebut dengan kafar. Jamaknya kafar. Quran surah keempat ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kata Allah, orang-orang yang susah kami ingatkan disuruh amal saleh mengerjakan amal salah. Maka kalau banyak amal salahnya, kami tarik ubun-ubunnya, kami celupkan ke neraka. Seperti kami buat tes celup saat di dunia. Antum bikin tes celup, celupkan, angkat, celupkan, angkat. Ada nanti orang yang kami celupkan ke neraka, kami tarik ubun-ubunnya, kami celupkan ke dalam dasar neraka. Begitu dicelupkan, kullama namijat juluduhum, hancur semua tubuh dengan kulitnya. Angkat, badalnahum juludan ghairaha. Jadi ada malaikat yang narik ubun-ubun orang ini. Ini ingat ya, neraka yang paling ringan, yang paling ringan. Jadi begitu ditarik, tarik, masukkan, celup, hancur, angkat, sembuh. Celup, hancur, angkat, sembuh. Sekali celup kalau 1 detik saja, itu sama dengan 48 hari. Karena 1 harinya sama dengan 1000 tahun. Jika ada yang dicelupkan sehari aja, itu sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Nah, dua, kalau amal soleh dengan amal salahnya sama 50-50, maka tempatnya menunggu di A'raf. A'raf adalah tempat tinggi yang terlihat semua bentangan di surga. Jadi begitu melihat orang di surga, ya Allah pengen ke sana, ya Allah pengen, karena kelihatan. Persis seperti anak yang pesawat melihat yang indah-indah, pengen ke situ ya Allah, pengen. Dia di TV, dia tayangan Ka'bah, ya Allah pengen ke Mekah, ya Allah pengen. Itu akal. Tapi Anda mendengar teriakan di neraka dan tak sanggup untuk melihatnya. Jangankan di neraka, Anda keluar di malam-malam dari doa. Anda itikaf jam 2 pulang, begitu jam 2 pulang, begitu keluar di pohon dekat durian itu, kota durian ada teriakan. Pertanyaan saya, nengok gak? Nengok? Apa? Mustahil. Pasti ada lari itu. Nengok aja nggak berani. Dunia yang tidak berani, apalagi saat neraka terdengar teriakannya. Dan dia akan menunggu di Arab sampai hisab selesai. Satu hanya 1000 tahun. Jadi kalau ada yang di sini nunggu 1000 tahun baru masuk surga. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-7 ayat 47 sampai dengan ayat ke-50. Bahkan dari 45. Pertanyaannya, apakah semua kita sekarang sudah ada jaminan masuk surga? Saya tanya pada Anda, siapa yang sudah terjadi masuk surga? Yang kedua, cepat, siapa yang tidak punya dosa? Yang ketiga, siapa yang dosanya sedikit? Yang keempat, siapa yang dosanya banyak? Masya Allah. Dan turun, siapa yang pengen ke surga? Kan? Makin aneh kan? Amal salah banyak, tapi ngaku sebagai seorang beramal soleh. Dosa banyak, pengen ke surga. Saya sering katakan, Nabi Adam dulu diizinkan oleh Allah nyicipin kuat. Salahnya dikit cuma nyicip keluar dari surga. Antum ngaku banyak pengen masuk. Maka sekarang bagaimana cara menggugurkan itu semua? Karena jangan-jangan yang menyebabkan masuk ke neraka bukan kesalahan biasa, tapi dosa besar yang bahkan tidak bisa mengeluarkan seseorang dari neraka. Karena ada dosa yang ketika dicuci di neraka, mampir dia kemudian ke surga. Tinggal di sana, habis masuk surga. Tapi ada orang yang saat masuk neraka di dalam kekekalan abadi tidak pernah keluar. Siapakah orang-orang itu? Itulah yang melakukan dosa besar. Siapa mereka itu? Kita akan lanjutkan setelah menunaikan salat isya berjamaah insyaallah.
Ya, jadi jangan takut teman-teman, sunsak yang rapi. Kalau tidak memungkinkan rukuk dan sujud dengan sempurna, pergantian sholatnya. Jangan khawatir, insya Allah. Saya berada di sini sampai besok, jadi jangan takut. Ya, kita sampai jam berapa? Boleh, silakan. Boleh. Antum sampai jam 12, saya sama 10 pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawali wa ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah diperkenankan oleh Allah untuk menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti tadi kami sampaikan, ba'da maghrib, semoga Allah khususnya pada malam hari ini melipat gandakan pahala ibadah salat kita insyaallah. Baik, kita langsung saja untuk pertemuan malam hari ini. Kita punya kurikulum yang telah kita kemudian tetapkan di jumpa kita setahun yang lalu, membahas dan mengantisipasi tentang dosa-dosa besar yang saat itu dikerjakan boleh jadi bisa menghambat seseorang untuk menikmati muara kehidupan akhirnya di surga. Karena rumus kehidupan akhir hidup di surga, jika Anda ingin mendapatinya, kita disampaikan ini ada surga, ini ada neraka, di antaranya ada Araf, bukit yang tinggi. Jika seseorang mengerjakan banyak amal saleh, misal 50,0001% amal saleh, maka tempatnya di surga. Jika yang dia kerjakan amal salah 50,0001%, maka dia masuk ke neraka. Dicuci dulu yang 0,01%. Setelah selesai, di hadis riwayat Al-Bukhari di Kitabul Iman, sepanjang masih ada iman dalam dirinya, maksiatnya dihabiskan dulu di neraka, dicuci bersih rapi, baru diangkat dimasukkan ke dalam surga. Jika kemudian amal solehnya 50%, amal salahnya 50%, maka dia ditempatkan di satu bukit yang tinggi namanya Araf. Tampak surga olehnya, tampaknya cerita neraka di telinganya. Jadi begitu melihat surga, dia mohon kepada Allah, ya Allah, mohon segera masukkan saya ke surga. Maka dengan rahmat Allah dipindahkan dia dari Araf ini, dibawa semua yang dari Araf, dipindahkan kemudian ke surga. Ini tempat sementara. Tapi tempat ini akan dihuni satu hari dia sampai dengan 1000 tahun. Jadi kalau proses hisab itu berlangsung sehari, itu artinya akan menunggu di sini selama 1000 tahun. Nah, bagaimana caranya teman-teman sekalian supaya kita bisa masuk ke surga tanpa harus mampir ke Araf, apalagi na'udzubillah dicuci di neraka? Maka cara yang paling mudah adalah perbanyak amal solehnya, tutup amal salahnya. Itu rumus di hadis Muslim. Jadi kalau Anda memperbanyak amal soleh, maka amal soleh ini seketika akan menutup amal salahnya. Itu rumusnya. Ya kata Nabi di riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dinukil oleh Imam Muslim dalam kitabnya, ya, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatana hadha wa qalata hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha tukhadu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Ada orang di akhirat itu nanti saat pulang, dia bawa pahala sholat yang banyak dia kerjakan. Jangankan fardunya, sunnah dia rajin, puasanya dia giat, zakat tidak pernah tertinggal. Cuma sayang, dia juga hobi mencela orang lain. Dia juga senang menuduh orang lain. Dia senang berselisih. Bahkan dia senang menumpahkan darah. Hati-hati, kalau ada orang seperti itu, kata Nabi rumusnya, maka pahala sholatnya akan diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau ada orang sholat, ini baru sholat Isya nih, begitu selesai sholat Isya, Anda misalnya mencela orang lain. Ya, saya tidak Ustaz, alhamdulillah, tidak seperti orang di luar itu. Oh, ribut dulu misalnya. Nah, jadi begitu kalimat itu keluar, maka pahala sholat Anda dipindahkan kepada yang dicela itu. Pindah. Kalau Anda sedang dicela orang, jangan marah. Jangan marah. Mencela sesuatu yang sudah kotor itu membuang energi. Itu secara transfer pahala tuh, nikmati itu semua. Balas dengan kebaikan. Yang buruk jangan dibalas dengan yang buruk lagi. Maka ketika seseorang mencela Anda, dia kirim pahala ini. Jelas di sini? Maka pindah. Demikian caranya. Maka ketika Anda kumpulkan amal soleh akan ditutup. Tapi ada 7 sampai 17 jenis dosa.
Bahkan yang 7 langsung disebut oleh Nabi itu mubiqat, mencelakakan, menghanguskan, menghabiskan. Jadi kalau Anda haji nih ya, maaf ya, haji bahkan tiap tahun, umrah tiap bulan, puasa sunnah, masya Allah, puasa Daud, ya Daud dikerjakan. Bahkan kalau ada Sulaiman dikerjain juga, ya. Baik. Dia Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud dia kerjakan. Sunnah sholat dia kerjakan, tahajud dia lakukan. Maaf, cuman sayang mengerjakan 1 di antara 7 ini, maka semua amal yang tadi dilakukan tidak akan pernah ganti. Habis insya Allah langsung dimasukkan ke dalam neraka. Dan teman-teman sekalian fokus baik-baik, bahkan diancam langsung lewat Al-Quran dan hadis Nabi, dia tidak akan pernah keluar dari neraka. Tidak akan pernah keluar. Dan yang sangat disayangkan, dia pernah beriman saat di dunia. Kalau ada orang yang tidak beriman masuk neraka nggak keluar, barangkali nggak banyak soal kita. Tapi ini yang jadi masalah, beriman, pernah haji, pernah sholat, pernah puasa, masuk neraka nggak keluar. Dia mengerjakan perbuatan apa? Dan yang paling bahaya, di ujung-ujung masa kehidupan nanti, perbuatan 1 di antara yang 7 ini, bahkan dari 17 nanti, yang 7 ini dianggap biasa dalam kehidupan. Seakan-akan orang-orang di masa itu seakan-akan sudah pesan tempat kapling di neraka jahanam sejak dia hidup di dunia. Jika Anda ingin melihat orang ahli neraka jahanam jalan-jalan di muka bumi, lihatlah 1 di antara 7 pelaku perbuatan ini yang tidak pernah mau tobat dalam kehidupan di bumi ini. Jika orang ini susah diajak tobat, tidak mau tobat, sulit, itu seperti orang ahli neraka jahanam sedang jalan-jalan di muka bumi. Siapa mereka ini? 1 sudah kita bahas. Yang kedua sudah kita terangkan pengantarnya. Nanti kita akan bahas secara insya Allah detail pembahasan yang kedua ini pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah dosa syirik. Hati-hati. Syirik ini dibagi 2. Yang pertama syirkul akbar, syirik yang paling dahsyat, langsung menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Baik langsung dengan cara menepikan Allah sebagai Tuhan, saya tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Bisa dengan cara langsung menolak Allah, atau keluar dari Islam dan menafikan Allah sebagai Tuhan. Apapun faktornya. Awas hati-hati ya, nanti faktornya banyak. Kata Al-Quran ada iming-iming, tiba-tiba datang kepada Anda bawa Indomie, Masya Allah nih Indomie. Ada bawa sarung, ada bawa macam-macam, yang membuat Anda meninggalkan kepercayaan yang hak. Maka ketika Anda ingin menerima Indomie itu dan memilih untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka tolong pikirkan dulu, tolong jangan tentukan surga Anda dengan Indomie. Karena neraka itu airnya lebih panas dibandingkan air mendidih untuk masuk Indomie. Ingat baik-baik kalian. Di begitu Anda akan terima, bayangkan jahannam khalidan tiap kali dalam. Ada yang sebagai karena asmara. Awas hati-hatinya ada di Quran ini. Kalau ada, pasti akan terjadi. Pasti terjadi. Tidak percaya buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Posisi paling kanan pertengahan. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabatkum. Hei para lelaki muslim, khususnya yang belum punya calon, lalu Anda sedang mencari-cari calon itu, Anda ingin kemudian bertaruh, kenalan dengan mereka, maka lihat, jangan pernah Anda bermimpi untuk menikahi perempuan-perempuan sepanjang dia masih menyekutukan Allah, kalimatnya musyrik. Kalau Anda dapat seorang perempuan, wajahnya begitu memikat, cantik, parasnya luar biasa, nilainya bisa 100, cuma sayang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, lebih baik Anda mencari perempuan yang wajahnya terlihat biasa, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas, karena resikonya tinggi. Hati-hati, dunia kelihatannya biasa. Ya, cantik itu kan relatif. Walaupun jelek itu mutlak gitu kan. Tapi kan ada ukurannya. Ada ukuran. Istri saya cantik menurut saya. Menurut Anda bagaimana? Ya menurut saya cantik juga. Ya terlepas menurut Anda, saya tidak pedulikan pandangan Anda. Menurut saya apa yang Allah anugerahkan kepada saya, itulah perangkat surga saya. Saya akan jaga dia, saya akan rawat dia, dan saya akan buktikan ini yang paling cantik yang ditiupkan pada saya. Ya Anda juga begitu. Makanya kalau sedikit
menginginkan istri Anda, jangan berharap kemudian bersama istri orang. Akhlak tidak begitu. Kalau sudah dipilihkan pasangannya itu yang paling bagus, yang terbaik, jangan berpikir mendapatkan suami orang. Kenapa suami saya seperti itu saja? Kalau Anda menginginkan pasangan yang soleh, maka Anda siapkan. Siapkan. Jangan cuma menghayalkannya. Tapi yang menarik kata Allah, hati-hati. Banyak terjadi kemudian kemusyrikan di antara faktanya hanya untuk mendapatkan cinta buta semata dalam urusan dunia, yang bahkan ketika dia memutuskan pindah, baru pindah agama tiba-tiba wafat. Cinta tidak terhubung, musik kemudian terjadi dan tidak sampai ke alam akhirat. Tapi yang paling bahaya, awas hati-hati, yang paling bahaya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Yang pertama disampaikan pada laki-laki, yang kedua disampaikan pada wali orang tua. Kata Al-Quran, para wali, orang tua, jangan nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang musyrik, yang belum beriman kepada Allah. Jadi kalau ada orang tua memfasilitasi anaknya menikah dengan orang yang tidak beriman, apalagi kemudian merestui itu, hadir di dalamnya, maka yang terkena ancamannya bukan cuma perempuannya, orang tuanya itu berdosa di situ. Ya. Lebih baik Anda nikahkan dengan laki-laki yang biasa-biasa saja, tapi imannya kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Makanya kalau ada seseorang datang ke rumah Anda, akhlaknya bagus, imannya kuat, nanti saya berikan rahasia. Ada satu rahasia yang sangat penting. Rizki itu di antara teori yang Anda jelaskan ini setelah perang. Kalau Anda menginginkan rizki datang ke rumah Anda, ada cara yang paling mudah di antara kenapa ini. Jadi Anda orang paling takwa, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang paling takwa yang Anda lihat, orangnya dekat, rajin, ibadah bagus, datang ke rumah Anda dan kemudian menawarkan jadi menantu di rumah Anda, maka kata Nabi jangan buang kesempatan itu. Makanya orang-orang di zaman dulu itu yang dilihat tuh Qurannya, akhlaknya, datang dia orang mau melamar anak gadisnya, pertanyaan pertama, siapa nama adik? Anas, baca surat An-Nas. Benar, bagus baca. Ada yang kedua siapa? Tariq, Masya Allah, baca surat At-Tariq, baca, bagus. Ada yang ketiga siapa? Wajahnya pucat, belum jawab sudah pucat. Saya Imran Pak. Cuma panggilan sehari-hari kulhu. Bukan. Jika dapat kayak seperti itu lebih bagus ya teman. Hati-hati, dunia itu sementara, terjadi pernikahan bisa wafat. Bahkan sering banyak kasus terjadi, akad belum dilangsungkan, ajal sudah datang. Ada yang terjadi, akad baru berlangsung, pelaminan belum dilangsungkan, begitu mau masuk ke dalam pelaminan, ajal kemudian datang. Teman-teman sekalian, maaf ya, maaf, pulang, wafat itu niscaya. Tapi cara kita wafat itu pilihan. Anda mau wafat dalam keadaan beriman ataupun tidak, itu pilihan Anda. Tapi surga dan neraka punya resiko masing-masing. Jadi saya tanya kepada Anda menginginkan satu, bagus dunia, cantik, ganteng, tapi resikonya neraka, atau yang kedua, biasa-biasa saja resikonya surga? Satu atau dua? Saya sudah menduga nih, pasti bakal begini. Udah. Kalau taklim, insya Allah kita taklim, ya. Kalau yang lain kita hargai pendapat. Kalau saya termasuk yang netral, dalam arti mengajak kita pada yang baik-baik, hargai setiap pilihan. Ya, saya tidak boleh. Ya, saya tidak bisa mengatakan, misalnya pilih dua atau jangan pilih satu, itu susah. Yang lain itu di tempat yang lain berbeda. Ya, kita taklim kita nyaman insya Allah. Ya, baik. Paham? Jadi surga atau neraka? Coba saya balik, berani gak? Satu, biasa-biasa dunia, tapi surga dapat. Apa yang kedua? Ganteng cantik dunia, tapi neraka. Ayo pilih mana?
Saya istiqoroh dulu Ustaz. Dan jadi maksud saya ingin sampaikan ini isyarat dari Al-Quran. Karena kalimat yang menggunakan la kalau bertemu kata kerja, maka di ilmu nahwu yang mengatakan kalau ada huruf la bertemu dengan kata kerja, baik sifatnya fi'il madhi ataupun fi'il mudhari, maka pekerjaan itu akan tetap berlangsung di masa yang akan datang dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Kata Al-Quran akan terjadi nanti, bukan cuma di zaman Nabi Muhammad, nanti ke depan akan terjadi orang-orang yang rela meninggalkan keyakinannya, kedekatannya dengan Allah hanya untuk sementara urusan asmara dunianya yang tidak abadi sifatnya. Pertanyaan saya, apakah itu terjadi sekarang? Makanya kalau kata Al-Quran, hati-hati. Tapi ingat, kita perlu menghormati, jangan mencela keyakinan orang lain. Kita menghormati, jangan paksakan orang. Bahkan orang yang memaksa orang Islam, maksa orang lain masuk Islam. Orang Islam maksa non-muslim masuk Islam, kata Quran dosa dia. Tidak boleh, itu ajaran paling indah dalam Islam. Hanya ada dalam Al-Quran ketentuan la ikraha fid din. Silahkan cek di kepercayaan yang lain. Cuma di Quran Al-Baqarah ayat 256. Kata Allah, kalian dilarang paksa orang lain masuk ke dalam Islam. La ikraha fid din, jangan paksa. Tapi kalian pun jangan ikut-ikutan orang lain, supaya kita bisa menghargai orang lain. Cara menghargai orang yang beragama, jangan ikut-ikutan dengan kepercayaannya. Itu toleransi paling bagus. Hormati orang lain, tapi kita mendakwah dengan akhlak dan kelembutan. Kalau ditanya, kita jawab. Kalau ingin penjelasan, kita terangkan. Tidak perlu ikut-ikutan. Lakum dinukum. Tapi jangan lupa, kata Allah, setelah kalian beriman, ada cara-cara setan yang dirumuskan. Di antaranya apa? Didatangkan kepada anda paras yang seakan menawan, tapi menukar surga anda dengan neraka saat pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat. Awas, sekarang hampir dekat-dekat nih. Ria dianggap biasa. Awas, hati-hati. Infak ria ada. Quran surah kedua ayat ke-264 paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu, fokus. Kalau syirik tadi yang pertama, syirkul akbar, langsung neraka. Dosa tidak akan diampuni. Jadi percuma kalau ada orang pernah haji, puasa, sholat dan seterusnya, murtad dia atau dia meninggalkan Allah atau syirik, langsung mengakui bahwa tidak ada Tuhan sekarang, kecuali yang saya anut, menafikan Allah dia. Atau pada benda-benda, atau datang ke tempat lain, menafikan Allah, langsung minta kepada selain Allah. Maka resikonya, maaf, langsung neraka, tidak akan keluar. Walaupun pernah haji, pernah sholat, pernah macam-macam. Selesai. Yang kedua, dia tidak lama di neraka. Maksudnya, tidak abadi di neraka, tapi hangus semua amal soleh. Habis. Di amal solehnya habis. Karena amal solehnya habis, terbisa amal salah. Harusnya begini, misal. Amal salahnya ada 1.000, amal solehnya 10.000. Habis nih yang 10.000. Harusnya 10.000. Nyuci yang 1.000, sisa tinggal 9.000. Kalau ada 999 amal soleh, maka habis yang 1.000, tinggal 1. Dicucilah dia di neraka menghapuskan yang 1 itu. Tapi yang paling dahsyat, dia mengerjakan satu perbuatan, menghilangkan yang 10.000, mengekalkan yang 1.000. Makin lama di neraka. Apa amalan itu? Ria namanya. Ria. Infak ria. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas. Hei orang-orang beriman, jangan kau gugurkan semua amal soleh yang pernah kau kerjakan dengan perbuatan yang merusak. Seperti dia, orang infak yang dia. Jika ada orang pernah infak di masjid, mau dibangun nih, infak semuanya. Padahal pahalanya banyak. Masjid biaya renovasi 5 miliar, dia infak sendiri. Begitu dia infakkan, kan pahala ketika jadi. Semua orang sholat dia dapat pahalanya. Semua orang baca Quran dia dapat pahalanya. Semua orang ikut taklim dia dapat pahalanya. Dia meninggal masjidnya masih ada, dapat pahalanya. Tapi sayang, begitu akan infak dia minta diumumkan, bikin spanduk dari Sabang sampai dengan Merauke. Buat, umumkan. Kalau perlu dengan dolarnya, kalau perlu dengan nomornya, kalau perlu dengan spanduknya, kalau perlu dengan tanggal pemilihannya. Begitu kita terpilih, dia bilang infaknya semua. Ada yang begitu? Kalau ada orang kemudian infak ria, maka resikonya habis semua amal. Sholat ria habis. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un. Sholat ria habis. Nah, itu telah tuntas bahasannya. Sekarang kita pindah kepada yang lebih penting. Dosa kedua yang sekarang dianggap seperti biasa. Dulu kita bahkan menjauhinya,
bahkan gemetar ketika mendengarnya. Sekarang kayaknya sudah menjadi berita harian di televisi, bahkan per menit datang terlihat, bahkan masuk ke handphone kita. Apa itu yang kedua? Dosa pembunuhan. Dosa pembunuhan. Buka TV. Demi Allah saya katakan, hampir mustahil dalam sehari Anda tidak melihat berita ada satu pembunuhan di dunia. Lihat di berita-berita media sosial. Begitu tayangan Anda .com buka, nyaris mustahil dalam satu jam Anda lihat kecuali nampak terjadi pembunuhan di tempat A, B, C, dan D. Seakan-akan itu seperti biasa. Padahal 15 abad yang lalu, saya ingatkan Anda pada materi kita yang lalu. Setelah itu saya sampaikan sebab-sebab ini. Orang yang merencanakan pembunuhan, bahkan cuma satu nyawa, dan yang dibunuh adalah bahkan orang beriman, maka apa yang sebelumnya dia akan mendapatkan 5 balasan sekaligus. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat ke-93, paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Lihat kalimat ini. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada satu orang, satu ya, ingat yang satu. Bahkan dia beriman. Hati-hati, dia beriman. Fajazauhu, maka balasannya langsung disiapkan oleh Allah 5, langsung 5. Satu, jahannam. Nerakanya bukan neraka biasa, neraka jahannam. Neraka jahannam itu jangankan nanti di akhirat baru masuk alam kubur ditampakkan langsung pada dirinya dari pagi sampai petang. An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiyya. Neraka ditampilkan kepadanya dalam surah 40. Ingat teman-teman ayat 45. Neraka ditampilkan kepadanya dari pagi sampai petang. Maaf ya, maaf sekali. Antum kalau mimpi dalam tidur, mimpi ketemu kuntilanak. Begitu mimpi sampai 200 tusuk. Bisa ya? Di mimpi itu, pertanyaan saya, langsung bangun atau tidak? Bangun. Pertanyaan saya, kalau orang mimpi di alam kubur melihat neraka, mimpi dari pagi sampai petang, kan dia nggak bisa bangun lagi. Maka bagaimana keadaan tersiksa dirinya di alam kubur? Anda mimpi di dunia saja, 1 menit melihat yang buruk, Anda bangun. Mimpi di alam kubur, bagaimana bisa bangun lagi? Kata Allah, saya tampilkan neraka dari pagi sampai petang. Neraka jahannam itu, bedanya dengan neraka biasa. Masuk ke alam kubur, tampil dari pagi sampai petang, membakar dirinya. Jahannam. Maka saya tanya pada Anda, siapa orang muslim di muka bumi ini yang sejak dia tinggal di bumi sudah punya cita-cita pesan tempat satu kampung neraka jahannam? Coba pikirkan dengan rasio kita. Jika ada orang terpikir untuk membunuh orang lain, menghilangkan 1 nyawa saja, 1 nyawa saja, itu resikonya dia seakan-akan sedang pesan tempat di neraka jahannam. Makanya diturunkan hukum kisos. Quran surah kedua ayat 178 paling kanan sebelah bawah. Kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Diwajibkan kisos. Kenapa turun kisos? Maksudnya apa? Supaya menghentikan perbuatan yang buruk itu. Sebab kalau manusia itu diancam dengan hukuman yang berat, maka dia akan berpikir 1000 kali untuk mengerjakannya. Nih, kalau ada orang, kalau kamu bunuh, kamu akan dibunuh lagi. Dia berpikir kalau saya bunuh orang, berarti saya harus dibunuh lagi. Sudah dibunuh lagi, masuk neraka jahanam. Siapa yang mau mengerjakannya? Hanya orang yang sudah tidak punya iman dan orang yang sudah tidak sehat jiwanya yang bisa memilih pilihan yang demikian. Jelas begini? Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Jika ada orang membunuh satu orang yang beriman, sengaja dia bunuh, dia masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya. 2, 3, wa ghadiballahu alaihi. Kalau dia tidak tobat selama di dunia, maka dia akan hidup dalam keadaan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Murka. Awas. 4, wa la'anahu, langsung dilaknat oleh Allah. 5, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, disiksa di neraka dengan siksaan yang dahsyat. Perhatikan sini. Kalau ada orang dilempar dengan batu seperti ini, sakit tidak? Di neraka dilempar dengan batu. Saya mau tunjukkan pada Anda di surat Al-Fil saja, surat Al-Fil, Abraha dan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah, diturunkan batu, gak besar-besar amat batunya, cuma sebesar-besar ini teman-teman, turun dari atas, batu neraka jahanam habis semua tuh, jadi bangkai terbakar semua. Masuk orang ini ke neraka jahanam. Apa kata Allah? Wa'adda lahum 'adzaban 'azima. Batunya bukan segede gini lagi, nih sebesar mesin doang. Jadi
jangan berharap habis semua neraka jahanam. Maka jika ada yang mengerjakan pembunuhan seperti ini, mohon maaf, dia merencanakan pembunuhan, dia siapkan petanya, dia eksekusi atau dia tugaskan orang lain untuk mengeksekusi, maka apa yang terjadi? Dia akan mendapatkan ancaman 5 ini, kekal di neraka. Maka tak peduli kamu mau sholat, mau haji, mau puasa, mau segalanya, kamu tidak tobat dan pernah mengerjakan itu dan tidak tobat saat dunia, tidak mau tobat, tidak mau kembali, maka resikonya sudah selesai, habis, tidak ada gunanya kalau dia tidak bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang, awas hati-hati. Jenis pembunuhan ini sifatnya ada 2. Dan ini kata Al-Quran akan terjadi dalam kehidupan. Kita akan pelajari apa sebab yang 2 ini supaya kita hati-hati. Kalau antum sedang menghadapi itu, antum bisa paham, ini bisa melahirkan resiko seperti ini. Yang 2 ini, 1, bunuh orang. Yang kedua, bunuh diri. Saya ulang, 1, bunuh orang. Yang kedua, bunuh. Kalau Quran sampaikan ini, berarti itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau tanya pada Anda, apakah pernah kita mendengar berita ada orang bunuh orang lain? Apakah pernah mendengar berita ada orang bunuh diri? Nah, kata Al-Quran, apa yang menyebabkan orang bisa saling membunuh, bahkan membunuh dirinya? Kenapa kita ketahui sebabnya? Supaya saat kita berada di situasinya, kita bisa menghindari. Jelas? Yuk, kita mulai bagian yang pertama dengan solusinya. Apa yang menyebabkan seseorang bisa tergerak untuk membunuh? 1, Quran surah kelima ayat ke-27. 2, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-49. 3, sudah? 3, Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Sudah? Dikuatkan dengan Quran surah ke-113 dari ayat 1 sampai akhir. Awas hati-hati. Nanti nyambungnya ke sini, dosa besar yang ketiga. Sudah? Ini bagian pertama. Yang kedua, yang bunuh diri. Apa yang menyebabkan orang sering berkeinginan untuk menghabisi dirinya? 1, persoalannya Quran surah ke-17. Awas, ayat ke-31. 2, dikuatkan dengan Quran surah ke-6 ayat 151. Yang paling parah sudah bunuh diri, kemudian dia bunuh anak-anaknya, dia bunuh kemudian keluarganya. Ada juga yang bunuh anak-anaknya dulu, bunuh kemudian pasangannya, baru dia bunuh diri. Ada yang begitu? Jadi Allah katakan, kalau Quran misalnya begitu pasti akan terjadi. Jenisnya, ada yang langsung mengeksekusi diri, ada yang kedua, bunuh dulu anak-anaknya, bunuh kerabatnya, baru dia bunuh diri. Itu pasti terjadi. Apa penyebabnya? Mari kita lihat. Awas hati-hati ya, hati-hati. Kalau ada yang terjebak pada perbuatan ini, maka kita ingatkan karena resikonya begitu tinggi. Yang pertama, pembunuhan itu bisa terjadi dan menghadirkan gejolak nafsu yang dikuasai oleh setan karena sebab asmara. 1, sebab asmara. Dia merasa sudah melihat calon bagi dirinya, tiba-tiba di tikungan terakhir diserobot oleh orang lain. Atau bahkan yang kedua, dia iri dengan pasangan orang dan dia merasa itu bukan bidadarinya, sehingga dia merasakan bahwa kalau dia tidak bisa mendapatinya, maka orang lain pun tidak boleh memiliki. Bahkan kemudian hebatnya, sebelum dia melakukannya, dia buat status di media sosial, ditulis di Instagramnya, kalau dia tidak bisa menjadi milikku, maka dia pun tidak boleh menjadi bidadari orang lain. Kalau dia tidak bisa menjadi milikku, maka dia pun tidak boleh menjadi bidadari orang lain. Ini yang paling dasar. Awas, hati-hati, hati-hati. Apa ayatnya? Buka Quran surah ke-5 ayat ke-27. Ini pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Wasdu alaihi naba'abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak. Allahu akbar. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, tolong kisahkan
bacakan, sampaikan kepada umatmu dengan benar. Beritakan kepada mereka tentang satu peristiwa penting, jangan lagi menimpa kepada umatmu. Dulu pernah kejadian begini, sampaikan kepada umatmu. Kalau merasa umatnya Muhammad SAW, jangan pernah mendekati perbuatan seperti ini. Apa itu? Kisahkan kepada umatmu tentang kisah dua anak Adam yang saling memperebutkan pasangan. Yang satu menginginkan pasangan saudaranya, yang satu merasakan apa yang diperintahkan Allah itu yang terbaik bagi diri. Maka yang satu kemudian mengadu kepada bapaknya bermohon kepada Allah, ya Allah berikan solusi. Kata Allah, silahkan kalian beramal saleh. Ini rumus, Pak, Ibu, rumus ya. Kalau Anda ingin mendapatkan yang terbaik dari Allah, maka dekati Allah dengan amal saleh. Termasuk mencari jodoh. Ya. Makanya bahasa Qurannya tak kenal maka kata tahu, bukan tak sayang. Aduh, bahaya nih. Awas bahaya. Tak kenal maka tak sayang itu kalau diterapkan bahaya. Nah, Anda itu kenal istri tetangga, tidak harus Anda harus sayang langsung, tidak. Tak kenal maka tak sayang, kenal istri orang langsung sayang, tidak. Tak kenal maka tak ngeruh. Ya, dalilnya Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, ini persoalannya, kata Allah, kamu tinggalkan amal soleh kepadaku. Siapa yang paling bagus amalnya, maka aku akan tetapkan yang terbaik untuk ini. Lurus. Dekati Allah, rajin, hafalkan Quran, rajin sholat, tunaikan dengan baik, ikhtiar. Begitu Anda ikhtiar, kalau Anda dekat dengan Allah, Allah akan kirimkan jodoh yang terbaik untuk Anda. Demi Allah saya katakan. Ya, pernah ada seseorang bertanya kepada saya dalam kertas ini, Ustaz, saya ini sedang menghafal Quran. Hafalan sudah 20 juz. Dan saya sedang melamar seseorang, sudah kenal. Begitu akan melamar, tiba-tiba lamaran saya ditolak. Dan dia menyarankan kepada saya, fokus dulu kepada saya, tinggalkan dulu Quran. Bagaimana sikap saya Ustaz? Dan tolong tunjukkan kepada saya supaya saya bisa move on dari keadaan ini. Masya Allah. Saya katakan, berbahagialah Anda, karena ketika Anda mendekat kepada Allah, Allah sedang menyeleksi siapa pasangan yang terbaik untuk menjaga kedekatan Anda dengan Allah. Anda ini sedang mengandung Quran, dan Allah sedang memilihkan kepada Anda calon pasangan yang bisa menjaga Quran Anda. Boleh jadi pasangan yang sekarang yang sedang Anda lihat, menurut Allah ini belum baik untuk Quran ini. Begitu Anda hafalkan Qurannya, dia akan rusak Quran ini. Allah sedang pindahkan Anda dari perempuan yang menurut Anda baik kepada perempuan yang menurut Allah baik. Maka kaidah Quran yang mengatakan, jika Allah menginginkan sesuatu, Anda menginginkan sesuatu, maka ikutkan keinginan Anda pada keinginan Allah. Maka Anda akan abadi dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu rumus ada di Quran surah kedua ayat 219, paling tinggi sebelah atas. Catat. Paham? Nah, apa rumusnya? Maka diminta berkorban, yang satu korban, yang kedua korban. Cuma sayang, yang kedua korbannya seadanya saja. Tumbuhannya yang paling kotor, maaf, hasil kebunnya yang paling jelek, itu yang dikorbankan kepada Allah. Maka yang diterima adalah yang kurbannya paling bagus, yang lain ditolak. Apa yang terjadi? Ketika ditetapkan, pasangan yang perempuan ini yang cantik, milik orang yang telah dimiliki oleh Allah. Dia pasangannya, maka yang satu merasa cemburu. Dia katakan, tidak, kalau saya tidak bisa memilikinya, maka dia pun tidak boleh menikahinya. Qala akulanna, supaya kita abadi sama-sama tidak menikahinya, kamu saya bunuh saja. Maka apa yang penting untuk kita dapatkan di kisah ayat ini, perhatikan baik-baik. Ayatnya memberikan isyarat kisah ini pernah terjadi. Tokohnya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Rumus tafsir menyebutkan kalau dalam Quran ada kejadian tokohnya tidak disebutkan, maka kejadian ini akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda. Maka Allah sampaikan kepada umat Nabi Muhammad, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jangan sampai ada orang yang menghilangkan nyawa orang lain hanya karena urusan asmara. Saya tanya pada Anda, adakah orang di zaman sekarang yang menghabisi nyawa orang lain karena tidak mampu mendapatkan apa yang ia idamkan? Bahkan yang paling dahsyat, ada juga yang terjadi, maaf, dua-duanya memilih untuk menghabisi diri karena tidak mendapatkan ridho atau restu dari kedua orang tuanya. Maka saya katakan kepada Anda, satu, ingat baik-baik, seseorang yang memilih untuk mengeksekusi saat dia kemudian merasakan jerat-jerat asmara yang demikian, maka bayangkan dulu Anda akan mendapatkan 5 resiko yang tadi. 1, neraka jahanam, 2, kekal di dalamnya, 3, murka Allah, 4, laknat Allah, dan yang kelima, dia akan mendapatkan siksa yang berlipat.
Yang kedua, Ustaz, bagaimana solusinya? Saya senang-senang dengan seseorang, tiba-tiba yang saya senangi diambil orang lain. Atau yang kedua, bagaimana caranya supaya saya bisa menikahi seseorang dan terbebas dari cinta yang dilarang atau diisyaratkan dalam Al-Quran? Maka turunlah hadis-hadis Nabi. Ini yang mau saya sampaikan kepada Anda. Jika pernah ada terlibat suasana seperti itu dan ada gerak-gerak untuk menggoda Anda untuk melakukan perbuatan dusta tadi, maka segera Anda kerjakan nasihat-nasihat hadis Nabi dan Al-Quran ini. Siap? Satu. Tahan baik-baik. Yang pertama kata Al-Quran, buka Quran. Sudah? Surah ke-30 ayat 21. Ini ayat sering ditempelkan di surat undangan, cuma saya yang undang gak baca ayat itu. Sama persis dengan yang nyimpen gelas. Yang nyimpen gelas gak tahu isi gelasnya. Terpaksa saya bawanya. Alhamdulillah. Sudah? Wa min ayatihi. Awas, koreksi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Fokus, saya akan sampaikan kalimat pertamanya saja. Lihat baik-baik. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda yang mendekatkan orang kepada Allah. Lihat baik-baik. Tanda dalam bahasa Arab ada 3. Satu, wasmah, wisam, itu tanda terhadap benda untuk menunjukkan kepemilikan. Orang Arab kalau punya kambing, kambing 1, kambing 2, ini punya sipulan, ini punya sipulana, maka dia akan memberikan tanda di kambingnya supaya tidak tertukar dengan kambing yang lain. Maka tandanya disebut dengan wasmah, wasmatun atau simatun. 1. 2, disebut dengan alamat, diserapkan dalam bahasa Indonesia jadi alamat. Di mana alamatnya Masjid Ad-Du'a? Maka alamat adalah tanda yang mendekatkan seseorang pada tempat tertentu. Semakin tahu alamatnya, semakin dekat tujuan. 3, saya cepat. Ada yang disebut dengan ayat. Ayat. Tidak pernah disebutkan ayat dalam bahasa Arab, apalagi dalam Al-Quran, kecuali tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa. Semua isi Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Al-Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Kenapa isi Al-Quran semua disebut dengan ayat? Maka rahasia yang disebut di Quran surah ke-8 ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, kenapa disebut dengan ayat? Karena ayat itu tanda yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Makanya kalau seseorang sedang baca Quran, bertambah keimanannya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak percaya silakan. Anda kalau sedang baca Quran, bukankah suasana Anda lebih dekat dengan Allah? Bukankah ada perasaan yang berbeda dari sebelum baca Al-Quran? Maka ingat rumusnya, kalau disebutkan kata ayat dalam Al-Quran, berarti informasinya ingin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan baik-baik, lihat baik-baik, fokus. Tujuan pernikahan itu kata Allah, ayat nikah ketika diturunkan, tujuan utamanya untuk berpartner di rumah tangga supaya membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi saya itu amanah Allah. Bagaimana cara Anda itu supaya membuat dia masuk surga? Supaya dekat dengan Allah. Allah percaya dengan Anda, dididikkan kepada Anda, bukan pada pria lain. Bu, suami ibu itu amanah dari Allah, dididikkan kepada ibu, bukan perempuan lain. Karena Allah punya kepercayaan, hanya Anda yang bisa membantu dia masuk surga. Anda akan bisa. Demi Allah saya katakan, Anda akan bisa. Makanya ketika Anda akan berumah tangga itu bukan main-main. Kalimatnya itu kalimat mitsaqan ghalidha, kalimat yang akan ditanya. Perjanjiannya berat. Begitu Anda mengatakan saya terima nikahnya, itu bukan hanya menyatukan rindu yang telah terselesai, bukan hanya melekatkan cinta yang telah diurai, bukan hanya melekatkan kasih yang telah kemudian dirajut sebelumnya. Bukan cuma itu teman-teman sekalian. Tapi Anda sudah berjanji di hadapan Allah akan membantu pasangan Anda untuk bisa masuk surga. Makanya kalau ada orang yang sudah berumah tangga, maaf sekali, tapi ketika berumah tangga semakin jauh dari Allah, maka pasti ada yang salah dengan rumah tangganya. Ada yang ini. Sebelum rumah tangga dia berhijab, setelah rumah tangga berlepas hijab, ada yang salah. Sebelum rumah tangga bisa ke masjid, setelah rumah tangga jarang ke masjid.
masjid, ada yang salah. Sebelum rumah tangga bisa tahajud, setelah rumah tangga tidak tahajud, ada yang salah. Perhatikan lagi, sebelum rumah tangga tahajud, setelah rumah tangga istri dibangunkan, anak dibangunkan, menantu dibangunkan, cucu diingatkan. Nabi Rasul yang di surga dekat dengan Allah. Sebelum berumah tangga rajin ibadah, setelah berumah tangga semua diajak diingatkan. Siapa Anda? Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum dijamin. Sudah sebelum berumah tangga jarang ke masjid, setelah berumah tangga gak kenal masjid. Anak mau mana? Makanya ketika Allah sampaikan ingat betul, ketika Anda ingin menjalin rumah tangga, mulai bertaruh, maka ada yang pertamanya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang-orang yang kemudian terlibat dalam jalinan asmara yang orientasinya bukan ibadah kepada Allah, pasti akan berakhir dengan cara yang salah. Ujungnya apa? Terjadilah perbuatan yang tidak diharapkan. Jadi kalau orang bermulai dengan cara yang benar, kamu ingin ibadah, dia ingin ibadah, maka Allah akan mempersatukan dengan cara yang benar. Tapi kalau ada memulai dengan cara yang salah, kata Allah, niatkan pencarianku untuk ibadah, untuk mendekat kepadaku. Tiba-tiba Anda bergeser, hanya ingin sekedar cinta saja, hanya ingin memiliki saja, hanya ingin meluapkan nafsu saja. Maka demi Allah saya katakan, bahkan sebelum menikah, nafsu Anda sudah habis di situ, sayang Anda sudah habis, sehingga ketika Anda menikah, kasih sayang itu sudah tidak didapatkan lagi. Sebelum menikah sudah jalan sebecak berdua, becak seakan milik berdua, bukan becak berada. Maka setelah menikah, kenikmatan berdua itu sudah tidak dirasakan. Sayang itu sudah tidak ditemukan lagi. Yang paling dahsyat adalah karena cara yang memulai dengan cara yang salah, maka setan memanfaatkan sisi yang salah itu. Yang benar takwa, yang salah nafsu. Jika Anda memulai dengan takwa, maka Allah memberikan bimbingan. Jika Anda memulai dengan nafsu, maka setan yang datang kemudian. Setan itulah yang mempengaruhi Anda untuk terjebak dalam dunia dosa tadi. Sudah awalnya berdosa, ujung-ujungnya, tiba-tiba Allah palingkan. Ibu yang perempuan berdoa, ya Allah, kalau yang suami ini calonnya tidak baik, ya Allah, dia hanya ingin yang buruk pada anak saya, ya Allah, mohon palingkan dia kepada yang baik. Tiba-tiba datang seorang pria yang baik, dan Allah arahkan si perempuan itu menikah dengan yang baik tadi. Karena Anda belum selesai urusan tadi dengan setan, dan setan menguasai diri Anda, maka setan masih semakin lebih dalam. Itulah yang merencanakan kemudian perbuatan buruk di kemudian hari. Apa? Eksekusi, bunuh, santet, sihir, dan sebagainya. Maka kalau Anda ingin terbebas dari jalinan yang tidak bagus tadi, sampai terlibat perbuatan-perbuatan yang diharamkan dengan pembunuhan, maka cara yang pertama, jaga cinta Anda dengan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda memulai cinta seperti ini sampai dengan berumah tangga, maka demi Allah ada janji dalam Al-Quran, rumah tangga Anda akan dijaga oleh Allah, baik dari orang yang usil. Anda kenal Abu Jahal? Sebenarnya ada yang kenal Abu Jahal masalahnya. Saya kemarin ke Sukabumi, Kubu Dunia. Itu lebih lengkap lagi. Ada yang kenal Sayyidah Maryam, ada yang kenal Utsman, yang paling dahsyat kenal Fir'aun. Ini Abu Jahal. Alhamdulillah. Abu Jahal itu tidak banyak orang tahu kenapa orang ini sangat dendam kepada Nabi. Tidak banyak orang tahu. Nanti kalau antum insya Allah umrah atau haji ke Mekah, saya bermohon kepada Allah yang belum insya Allah dipercepat ya. Dan tolong bantu aminnya itu dengan ikhtiar. Nabung, siapkan, bantu. Karena rumus doa itu ketika antum aminkan, maka harus sokong dengan ikhtiar supaya mempercepat pengabulan doa. Itu rumusnya ada di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 35 sampai 37. Nah sekarang perhatikan. Nanti kalau antum mau merata haji, terus antum akan masuk ke Masjidil Haram, saran saya, ambil patokan kayak Zamzam. Misalnya Zamzam yang ada gambar ini bentuk jam, kayak jam gadang tapi lebih besar. Ada jam Zamzam terkenal di situ. Ya, tanya aja, Pak, di mana gedung Zamzam? Ya, di mana gedung Zamzam? Maka akan ditentukan, oh itu gedungnya. Maka ketika dari situ Anda lurus, sejajar dengan Zamzam itu ada pintu satu, gate King Abdul Aziz. Anda langsung belok kanan, jangan masuk itu. Belok kanan, begitu belok itu ada istana raja di atasnya. Sebelah kirinya langsung ada pintu 26, gate Ismail. Depan pintu 26 itu langsung ada pos security, pos satpam, pos security, pos istana. Ada CCTV satu, warnanya putih, ngadepnya ke arah 26. Yang jaga 2 orang, ya satu pakai warna coklat, ya, yang polisi, yang kedua tentara, warnanya oranye, biru dongker, ya. Lurus Anda, setelah Babu Ismail ada gate yang disebut dengan gate Nabi, Babu Nabi.
Di gate Nabi ini sebelah kiri, di situ tempat Nabi bersiap menunaikan Isra Mi'raj. Sholat 2 rakaat, kemudian beliau diisrakan dengan Allah sampai ke Masjid Al-Aqsa. Naik kemudian Mi'raj. Setelahnya ada bab Ali, pintu Ali bin Abi Thalib. Setelah itu teman-teman sekalian, ada pintu yang disebut dengan Babu Salam. Babu Salam ini sunnahnya antum tawaf lewat situ turun ke bawah. Di ada eskalator 1, eskalator 2, tangga. Eskalator 1 untuk naik ke atas, eskalator yang tengah untuk turun ke bawah. Tangga bisa naik turun. Di dekat eskalator yang satu yang naik ke atas itu ada kursi warna merah di sampingnya. Yang dekat satu orang pakai pakaian putih, yang imam abai, yang abai laki-laki, ya. Baik, jubah. Persis di depan pintu yang tadi saya sebutkan, Babun Nabi, kediaman Nabi SAW. Di depannya persis ada hadapan Jabal Qubais. Di situ dulu ada tiang lampu satu yang kecil. Sekarang tiang lampu sudah nggak ada. Yang ada jembatan menuju ke arah masjid, jembatan langsung. Itu tempat kediamannya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini dulunya itu seringkali bersaing dengan Nabi di olahraga sampai dengan mendapatkan dalam jalinan cinta asmara. Di olahraga dia dikalahkan oleh Nabi dalam pertandingan bola, jatuh kalah. Nah, beberapa masa setelah itu agak panjang kemudian Nabi merekat jadi pemuda, berdagang membawa logistik ke Sayyidah Khadijah. Wafat suami Sayyidah Khadijah yang kedua. Saat wafat itu kekayaannya luar biasa. Kalau Anda dari Babu Salam melihat ke arah toilet, di belakangnya ada bukit besar memanjang begini, sebelah kanannya itu terminal ke arah Makbas Al-Jin, sebelah kanannya lagi lurus ke arah Qaif, sebelah sininya lagi ada Makkah Al-Mukarramah, tempat lahirnya Nabi, sebelah kanannya lagi ada tempat Nabi Air Zamzam, langsung menggunakan selang masuk ke jirigen. Jadi Anda kalau mau jirigen pengen Air Zamzam dibawa ke hotel, ambil dari situ. Jangan ambil dari keran untuk minum. Orang mau minum nungguin, sabar ya. Tidak, masuk ke tempat tadi, beli jirigen yang jual orang Qaif, yang jirigen kecil harganya 5 rial, jirigen besar harganya 10 rial. Nah, Anda masuk wilayah ini teman-teman, Bukit Berbaris itulah dulu pusat gudang bisnis ke Sayyidah Khadijah. Kaya luar biasa. Banyak yang perebutkan, termasuk Abu Jahal. Begitu ditinggal suami yang kedua itu, betapa hartanya, gadis paling mulia, orang paling bagus, jadi istri yang paling saleh pada saat itu ditinggal suaminya, maka dia perebutkan oleh para pemuda, bahkan juga oleh para orang tokoh di Quraisy, termasuk Abu Jahal. Melamar Sayyidah Khadijah ditolak oleh Sayyidah Khadijah seperti yang lain ditolak. Cuman beberapa waktu setelah itu Abu Jahal ditolak, beberapa masa setelah itu Nabi Muhammad melamar lewat pamannya, diterima lamarannya. Maka inilah yang menyebabkan dendamnya semakin membara. Apa saja yang muncul dari Muhammad SAW mesti salah, walaupun hatinya mengatakan benar. Abu Lahab pamannya masih mengatakan Muhammad benar. Abu Sufyan mengatakan Muhammad benar. Muawiyah mengatakan Muhammad SAW benar. Benar. Abu Jahal sepanjang semua dari Muhammad semua salah. Kenapa? Karena semua yang diperjuangkan oleh Abu Jahal kalah oleh Nabi Muhammad SAW. Puncaknya pada urusan asmara. Allah menyiapkan Sayyidah Khadijah perempuan baik. Bahasa Qurannya at-thayyibatu lil-thayyibin. Orang baik akan ketemu dengan orang baik lagi. Sayyidah Khadijah orang baik dipertemukan dengan orang baik Nabi Muhammad SAW. Tapi contoh yang paling dahsyat setelah itu, Abu Jahal dan tentang kusumatnya, bagaimana caranya Muhammad SAW mesti wafat. Maka dia kumpul dengan teman-temannya. Kalau Anda lihat ada Zamzam, sampingnya ada seberang, sampingnya lagi Hotel Hilton. Warnanya mantar, warna krem. Hotel Hilton itu dulu, itu tempatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, rumahnya di situ. Seberangnya ada toilet satu, yang kedua ada kipas angin besar yang pakai air disebarkan dekat ke masjid. Nah, yang kipas angin itu dekat masjid itu parlemen Quraisy, tempat kumpul-kumpul orang Quraisy. Di situ mereka rapat termasuk merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Siapa yang mengusulkan? Abu Jahal. Bunuh Muhammad SAW. Kerahkan 100 orang, pemuda paling hebat, pasukan khusus. Sudah. Mati, nggak ada hidup atau mati. Yang bisa rumahnya Nabi di tempatnya cuma ada 3 orang, tiga-tiganya mulia. Satu Nabi Muhammad SAW, yang kedua sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga menantu mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi Muhammad ke sahabat Abu Bakar, kamu ikut saya. Siap ya Rasulullah. Ali, kamu tidur di tempat tidur saya. Tempat tidurnya Nabi itu resikonya yang disasar itu taruhannya nyawa. Ali pemuda mulia, taat pada Nabi, tidak pernah menawar. Gak pernah dicatat dalam sejarah Ali membantah Nabi. Ya Rasulullah, jangan saya Abu Bakar yang tuakan dikit misalnya. Tidak. Dua Nabi bilang siap. Makanya Nabi memuji Abu Bakar, Nabi memuji Ali.
Dua-duanya diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang mengangkat salah satunya mencela yang lainnya, maka dia punya masalah bukan hanya dengan kita, tapi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalau ada orang mengangkat Ali tapi mencela Abu Bakar, dia punya masalah dengan Nabi. Kalau ada orang mengangkat Abu Bakar mencela Ali, dia pun punya masalah dengan Nabi. Dan kita tidak ingin punya masalah. Kita mengangkat Ali bin Abi Thalib dengan pengangkatan yang sewajarnya, kita mengangkat sahabat Abu Bakar dengan pengangkatan yang sewajarnya, sesuai dengan petunjuk Nabi. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham? Tapi saya ingin katakan, maaf kalau ada orang sekarang cemburu dengan pasangan orang lain, ingin menghabisi kekasihnya, maka boleh jadi dia itu keturunan Abu Jahal. Apa yang dimaksud keturunannya? Yang dimaksudkan bukan keturunan genetik. Boleh jadi terpengaruh oleh bisikan setan seperti Abu Jahal salah melangkah. Cuma kenapa Abu Jahal berkesumat dendam di dalamnya sampai ingin membunuh? Terakumulasilah di pengaruh nafsu karena cara meminangnya datang dengan cara yang salah. Jadi dia mencintai orang lain itu bukan karena Allah. Salah caranya. Karena ingin menguasai hartanya. Karena ingin mendapatkan nafsunya. Karena ingin menguasai syahwatnya. Jika Anda berniat mendapatkan pasangan hanya karena melampiaskan syahwat, maka muaranya kecelakaan bagi Anda, termasuk resiko tinggal di neraka tanpa pernah keluar di dalamnya. Saya sarankan ya, bagi yang belum menikah khususnya, ya hati-hati. Saya sarankan betul, perbaiki niat Anda. Begitu Anda memperbaiki niat, maka Allah akan mempercepat Anda insya Allah menuju ke pernikahan. Ya. Ayo bismillah. Ya, minimal 10 jam kurang dulu. Insya Allah. Paham? Baik. Ustaz, kalau saya mau ikhtiar menurut Allah, baik bagaimana caranya? Kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Silahkan Anda cari calon itu dengan 4 kriteria. Kalau 4 ini terpenuhi, Anda tidak akan pernah ditanamkan. Maaf sekali, 4 terpenuhi tidak akan pernah tertanam dalam diri kita teman-teman sekalian keinginan berbuat maksiat, apalagi menggunakan nyawa orang lain karena rebutan calon satu dengan yang lain. 1. Jadi tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan umumnya dinikahi karena 4 hal. 1. Limaliha, karena hartanya. Ada yang menafsirkan cari pasangan yang hartanya bagus, banyak. Ada lagi yang menafsirkan begini, maaf, kalau ingin menikah cari perempuan. Kalau laki-laki cari perempuan yang bisa mengelola harta lelaki dengan baik. Jangan sampai ada salah pilih. Anda punya kemampuan mencari usaha, gaji dapat. Maaf, gaji Anda 5 juta per bulan, tapi zakat mall istri Anda 10 juta per bulan. Maka tekanannya semakin tinggi. Maka coba lihat kebiasaannya, tanyakan pada kerabatnya, lihat uang jajan dari ibunya, lihat bagaimana interaksinya dalam mengelola harta. Maka Anda akan bahagia ketika mendapatkan pasangan bisa mengelola hartanya. Tapi Anda pun jangan pelit terhadap istri, karena Anda mencari 5 juta, tapi istri Anda masih mencukupkan 5 juta dalam sebulan. Di belakang ada suara. 2. Agak cepat. Lijamaliha. Jamal. Ada yang artikan ganteng dan cantik. Ada yang mengatakan untuk perbaikan keturunan laki-laki cari yang cantik, perempuan cari yang ganteng. Tapi masya Allah, Jamal itu dalam bahasa Arab artinya bukan ganteng, bukan cantik asalnya, tapi sifat-sifat yang membuat kita merasa bahagia. Kalau sifat itu melekat secara fisik pada seseorang, maka yang laki-laki disebut dengan jamil, perempuan disebut dengan jamilah. Saiful laki-laki ganteng bagus, maka Saiful jamil. Mulan cantik bagus, Mulan jamilah. Tapi kalau Jamal, baik. Jamal itu kadang-kadang wajahnya biasa, cuma ada aura-aura kebahagiaan yang kalau dipandang itu tenang hati kita, masya Allah. Jadi saya tanya, antum pernah dengar kisah Sayyidah Khadijah? Saya tanya pada antum, menurut antum Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy cantik mana? Pernah lihat? Tanggung jawab. Zainab itu, secara fisik, melihat mata tidak berkedip, wajah tidak berbalik. Karena itu Nabi pernah dituduh oleh orang-orang Yahudi bahwa Nabi menikahi Zainab itu hanya untuk melampiaskan syahwatnya saja. Tapi itu kemudian dibantah oleh fakta sejarah. Karena yang pernah disebut oleh Nabi bahkan dalam tidurnya hanya Sayyidah Khadijah, 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 Khadijah.
Sampai Sayyidah Aisyah pernah subuh bangun dari tidurnya membangunkan Nabi. Ya Rasulullah, apa keistimewaan Sayyidah Khadijah sehingga yang kau sebut Khadijah, Khadijah, Khadijah? Aku juga pengen suatu masa engkau tidur sebut Aisyah, Aisyah, Aisyah. Apa maksudnya? Maksudnya bukan beliau kesal dengan Sayyidah Khadijah, bukan. Beliau ingin meneladani apa keistimewaan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah tidak pernah dipanggil dengan Humairah yang kemerah-merah. Tidak pernah disebut kecantikannya seperti cantiknya Sayyidah Zainab. Tidak. Tapi bagaimana bisa disebutkan oleh Nabi dalam mimpinya sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar. Anda buka Sahih Al-Bukhari jilid yang pertama, kitab yang pertama, hadis nomor keempat sampai kelima, riwayat sahabat Jabir bin Abdullah. Pernah Nabi pulang dalam suasana gelisah karena belum menerima wahyu. Di tengah jalan melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya dan belum pernah melihat sebelumnya. Sebelumnya saat periode Iqra, malaikat Jibril menyamar, dipeluk, bisa jawab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu muncul rupa aslinya, turun dari Gua Hira, di tengah jalan dipanggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Nengok kanan kiri tidak ada orang, depan belakang kosong. Begitu melihat ke atas, ada seorang kata Nabi seakan-akan duduk antara langit dengan bumi, memandang begini, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Anda siapa? Hah? Fahrizi pulang dari Masjid Ad-Dua jam 1 malam. Suasana sudah kosong. Begitu keluar masjid, Fahrizi. Nengok kanan kiri tidak ada orang, depan belakang tidak ada. Begitu nengok ke atas, jubah putih, rambut panjang, duduk antara langit dan bumi. Apa? Sate 200 tusuk. Begitu melihat apa yang terjadi, Ra'idtu minhu, bulu-buluku naik kata Nabi, rasa takutku mulai muncul. Maka aku tinggalkan tempatnya dengan tergesa-gesa. Kesal. Nyampe ke rumah, nih, lihat nih, suami gelisah di luar rumah. Suami punya masalah yang cukup berat, pikiran sudah berkalang kabut. Maaf, bulu kuduk bahkan naik, ketakutan menyelimuti. Dibuka pintu rumah oleh istrinya, baru melihat wajah istri, baru lihat, belum bicara, baru dibuka. Waalaikumsalam, dibuka, lihat wajahnya, setengah kegelisahannya hilang. Gimana caranya tuh? Lihat istri, begitu dilihat, masalah hilang. Dibilang masalah cantik fisik banyak. Jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa cantik fisiknya, bahkan lebih cantik dibanding yang beriman. Tapi ini yang membedakan dengan yang lainnya. Kalau Anda lihat kontestan-kontestan lomba kecantikan, semuanya relatif. Bahkan menurut Anda kenapa yang menang yang ini? Bisa jadi begitu. Tapi ini menarik teman-teman. Nabi itu sedang gelisah, kabut, masalah tinggi, bulu kuduk naik. Lihat istri setengah masalah hilang. Bisa nggak antum begitu? Antum didik istri antum seperti Sayyidah Khadijah, Masya Allah. Baca sirahnya, amalkan, kerjasama yang kompak. Antum dari kantor ada masalah pekat, jalan macet, hujan, mau taklim ke bagian, pulang ke rumah, Masya Allah. Begitu yang buka istri antum, nambah masalah. Bukan. Begitu keluar kalimatnya, kata Nabi, Zamiluni, tolong selimuti aku. Maka dibawa oleh Sayyidah Khadijah masuk ke kamarnya, diselimuti Nabi. Maka keluar kalimat indah, bima ma'na zaujil karim. Sayang, engkau itu orang baik. Engkau tidak pernah punya musuh. Engkau menyambung silaturahim. Engkau suka memberi kepada orang lain. Yakinkan pada dirimu, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Pernah nggak ada yang begitu tuh, suami datang, sayang, kau itu orang baik, keluarga dicukupkan, semua diberikan, apapun disenangkan di keluarga. Kalau cuma masalah kantor sayang, itu bisa diselesaikan. Kalau bukan sekarang, ada rezeki yang lainnya. Tapi malam ini, yakinkan pada dirimu, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Wow, catat. Wah, itu kalau begitu tuh mata mereka enak banget. Enak. Karena dimulainya dengan takwa, semuanya indah. Itulah yang disebut dengan jamalah. Bukan cuma bilang, ya jamalu, ya jamalu. Ya, malu dia. Itu maksudnya itu sangat itu.
maksudnya syair, keindahan kehidupan Nabi Muhammad ditampilkan dalam syair. Ya janalu, itu kan kehidupan Nabi. Bukan cuma di lagu yang disampaikan, bukan banyak syair-syair. Itu copy paste. Asalnya Mustafa Atif dari Mesir atau klik Mustafa Atif. Keluar tuh sebelum kalimat itu ada pengantar dulu. Disebutkan Nabi Cahaya, disebutkan ini, disebutkan itu, kehidupannya bagaimana. Ditampilkan dalam syair. Bawa ke rumah pelajari, bukan cuma dinyanyikan. Itu poinnya. Paham ya? Jika rumah tangga saya diarahkan demikian, maaf, harus bisa dikelola kompak. Yang kedua kemudian menawan dalam tampilan. Yang ketiga nasabiah. Lihat latar belakangnya. Ini orang saat langsung ingin tahu punya hubungan kan dengan orang lain. Ini orang dari keluarga siapa? Jangan-jangan mohon maaf keluarga bermasalah, tempat pendidikan bermasalah, supaya langsung lihat. Nanti setelah dinikahin paham. Oh dia anak orang, di rumahnya dididik begini, uang sakunya sekian, kasih sayang dari bapak ibunya begini, bapak ibunya belum pernah membentak. Jangankan mukul, bentak aja nggak pernah. Masa dititipkan kepada antum dibentak-bentak? Tuh. Begitu mau hubungan, cek dulu punya hubungan dengan orang lain atau belum, punya kejadian sebelumnya atau tidak. Sehingga ketika Anda kemudian memutuskan untuk melamar dan menikahinya, maka tidak ada potensi-potensi terbuka untuk masuk ke dalam jurang-jurang seperti yang disebutkan. Paham? Yang terakhir, lidiniha. Fa in batala la tadin talibat yada. Cari kompak dalam urusan agama. Kalau dua-duanya sudah orientasi mendekat kepada Allah, maka selesai urusan yang lainnya. Itu tips langsung dari Nabi, menghindari awas kecewa dalam urusan amal asmara, bahkan sampai mengeksekusi dengan yang lainnya. Minimal kata Al-Quran, kalau antum tidak mengeksekusinya, maka setan akan mengarahkan antum untuk memikirkannya dan berprasangka buruk kepadanya. Orang yang dilihat dalam asmara itu tidurnya nggak enak, statusnya nggak nyaman, makannya nggak enak, interaksi dengan orang pun nggak akan nyaman. Makanya kata Quran, kalau sudah jadi milik orang lain, tak usah dipikirin. Sudah. Perempuan itu masih banyak. Ya kalau nggak ada temukan satu RT, beda RW. Nggak ada beda RW, satu kelurahan. Nggak ada kelurahan, beda kampung. Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak. Sekampung banyak begini tuh. Satu, maksimal 4. Satu, ya. Satu dinikahi. Boleh silakan. Batasnya kalau sudah balik silakan. Ya. Boleh menikah dengan perempuan yang masih kuliah? Tidak. Pulang dulu dari kampus, selesaikan kuliah dulu. Orang sang kuliah dinikahi. Kadang-kadang suka aneh sebelah sini. Gak kenal Abu Jahal, pengen nikah. Orang lagi kuliah dinikahi. Allah Akbar. Paham ya? Nah, dua, saya akan cepat nih, cepat. Tenang aja. Pelan-pelan. Boleh sini minta 15 menit lagi? Ini karena ini akan sering terjadi, Dua, karena persoalan kedudukan. Karena orang hati-hati, orang yang semakin terangkat kedudukannya, mau dia punya pekerjaan di bisnis, pekerjaan yang sifatnya birokratik, pekerjaan yang sifatnya menghadirkan kedudukan, awas, kalau sudah masuk dalam fase-fase persaingan, maka ada tipuan-tipuan dari setan, salah satunya untuk mengeksekusi lawan dari orang yang mengancam kedudukannya. Itu sudah terjadi pada Firaun. Awas, di bagian terakhir itu terjadi pada Firaun. Quran surah kedua ayat ke-49. Ini contoh yang terakhir dari tipikal pertama untuk masuk pada tipikal yang kedua. Lihat baik-baik. Wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Saya kasih kode sedikit kisi-kisinya. Jadi dukunnya Firaun ngasih berita ke Firaun, akan lahir nih di tahun-tahun ini seorang anak yang kalau dia tumbuh dewasa akan mengancam kedudukan. Dibahas. Awas, nanti di ilmu asbabun nuzul, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kaidahnya yang dilihat jangan sebabnya, tapi keumuman maknanya. Ada yang mengancam kedudukan. Setan menanamkan pada seseorang ketika dia punya kedudukan, setan masuk. Hati-hati, kedudukan kamu akan diancam oleh orang lain. Hati-hati. Maka apa yang terjadi? Firaun didorong terus oleh orang sekitarnya. Dia mengancam, kamu akan turun, kamu berbahaya, maka dia bikin dekret. Tidak boleh ada orang yang mengancam kedudukan saya. Setiap yang akan mengancam masa dia mesti dieksekusi. Maka keluar dekret dari Firaun, setiap ada ibu yang mengandung mesti didampingi oleh al-bojo. Kalau lahir laki-laki, maka segera bawa bayi itu, jatuhkan, gorok sampai wafat di depan ibu yang baru melahirkannya.
Awas hati. Kalau Quran menyebutkan sekali lagi, bukan dengan nama aslinya, berarti perbuatan seperti itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda. Maaf, Fir'aun bukan nama asli, Abu Lahab bukan nama asli. Maka sifat-sifat seperti Fir'aun akan terjadi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Kalau Fir'aun penguasa yang zalim, maka di zaman-zaman ke depan pun akan ditemukan penguasa-penguasa yang zalim yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya tanya pada Anda, apakah ada sekarang penguasa yang zalim? Apakah ada penguasa yang tidak ingin kehilangan kedudukannya? Apakah ada penguasa yang mengancam orang lain kalau tidak ingin kedudukannya hilang? Banyak di muka bumi. Maka kalau ada yang seperti itu, ketahuilah bahwa orang-orang seperti itu terlambat. Sudah ada Fir'aun sebelumnya. Dia telah. Cuma diinfokan kepada kita, kalau itu ternyata Anda, hati-hati. Begitu Anda terangkat kedudukan, naik, maka akan ada dua hal menimpa Anda. Satu, kalau bukan dari diri Anda pribadi, maka yang kedua dari luar diri Anda yang jadi ancaman untuk Anda. Kalau itu dari diri Anda, maka solusinya apa? Awas hati-hati ya. Ingat kata-kata saya ini. Tolong ingat betul-betul. Ingat baik-baik. Ini kalau Quran katakan seperti ini akan terjadi. Entah itu dalam karir, bahkan Anda misalnya mohon maaf di pemerintahan, di militer, di kepolisian, di macam-macam dunia Allah saya katakan. Kalau Quran sudah mengatakan Anda naik, kedudukan naik, maka persaingannya tidak akan mudah. Kalau bukan perasaan Anda tidak ingin disaingi orang, maka perasaan orang lain ingin menjatuhkan Anda supaya tidak ada kedudukannya. Termasuk dalam bisnis, Anda di posisi tinggi, direktur utama, bisnis Anda maju, semakin tinggi naik Anda. Maka kalau bukan yang pertama, jangan ada yang melebihi bisnis saya. Ada yang kedua, orang lain mengatakan harus hancur bisnisnya. Ada sekarang seperti itu? Nah, sekarang apa solusi? Kalau pada diri kita ada perasaan bahwa kita tidak ingin diganti oleh orang lain, tidak boleh ada persaingan dengan cara yang tidak sehat, maka langsung Anda baca teman-teman sekalian Quran surah ketiga ayat 26 paling kanan jelas. Kepala-kepala daerah yang datang ke tempat kami ke Bekasi saat awal dilantik atau mungkin sebelum dilantik, itu kami selalu berikan pesan surah ini ayat 26. Surah ketiga Al-Imran ayat 26. Nanti yang kalimat ini, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman wa tu'izzu man wa tudhillu man biyadikal innaka 'ala. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, semua manusia, kedudukan itu aku yang punya. Apa yang berkenan? Kepada siapa itu aku berikan? Jika Anda sedang mendapatkan kedudukan, artinya Anda sedang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, apa yang terjadi? Kata Allah, aku titipkan kedudukan ini supaya engkau gunakan kedudukan ini untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat. Siapa Anda? Anda ketua DKM? Anda punya kedudukan. Bikin kebijakan yang masih bermanfaat. Toh masjid bukan punya Anda. Uang masjid kain bukan punya Anda. Ngapain kemudian Anda yang ngatur-ngatur sesuai dengan selera Anda? Bikin kebijakan yang bermanfaat untuk jamaah, untuk masyarakat. Bikin yang terbaik. Begitu masuk, karpetnya, cari imam yang bagus, orang senang ke masjidnya, cari ustaz yang bagus, kajiannya bagus, ada manfaatnya, sehingga orang senang. Mau intak, gak usah disuruh-suruh. Kain nggak jalan pun dikejar. Jika ada kain nggak jalan, udah jalan, gak mau dimasukin. Padahal itu bukan mobil-mobilan, kain selain. Ada tempat yang gak usah pakai kain selain, orang pulang sudah ada semuanya di situ. Bahkan kain selain diburu. Ada tempat yang kain selain yang muter, gak masuk-masuk uangnya. Apa masalahnya? Kata Allah, ingat, ketika aku kemudian berikan kedudukan, maka kedudukan itu aku titipkan kepada untuk membuat maslahat dalam kehidupan. Itu amanah. Makanya Anda akan dihisab oleh Allah. Tapi ingat kata Allah, awas, kalau Anda kerjakan itu dengan benar, wa tu'izzu man tasha, maka aku akan mengangkat di dunia, kau akan disanjung. Orang akan menyanjungmu, dan di akhirat Allahu Akbar. Orang ini sebelum masuk ke surga akan diberi hadiah spesial oleh Allah. Ini adalah orang pertama yang akan dinaungi oleh payung yang sangat dahsyat saat orang-orang kepanasan ditempah oleh panasnya terik matahari yang membuat orang sudah segera ingin dihisab. Sab'atun, hadis sahih, yadhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat orang lain merasa kepayahan, kecapean, kepanasan, sulit, pengen dihisab, gak peduli neraka dan surga, yang penting hisab ya Allah, hisab. Ada 7 golongan santai aja, tenang, santai. Siapa mereka?
Yang pertama langsung, yang pertama al-imamul adil. Pemimpin yang punya kedudukan. Ingat, imam yang punya kedudukan, yang menempatkan kedudukannya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adil menempatkan sesuatu sesuai fungsinya. Fungsi kedudukan ditetapkan oleh Allah. Ketika Anda menggunakan kedudukan sesuai dengan ketentuan Allah, kata Allah, saya akan berikan bonus pada Anda. Sebelum ke surga, saya jadikan Anda dinaungi saat yaumul hisab. Tenang. Tinggal nunggu aja. Masuk surganya pun bahkan ada yang tidak dihisab. Nunggu, begitu siap masuk surga, pintu dibuka. Siapa orang itu? Sudah memimpin dengan baik, malamnya rajin tahajud, orangnya rajin belusukan, tapi cincinnya nggak bawa kamera. Kita belusukan banyak, bukan. Saya serius. Bukan di kitab Sahih Al-Bukhari, ada kitabul imarah, bab tentang membangun negeri. Bagaimana Nabi kemudian melihat-lihat, diteruskan oleh Umar, teruskan sahabat yang lain. Tapi tidak pernah ada bab dalam kitab hadis ataupun sirah, bab tawafur, bab pencitraan. Tidak ada. Makanya kita puji kalau ada pemimpin belusukan, dan wali camat, bupati, wali kota, presiden belusuk, kita puji, bantu. Tapi jangan dirumuskan. Kadang-kadang banyak orang-orangnya baik, tapi dirumuskan oleh orang sekitarnya, dosa orang. Dosa besar. Paham ya? Jadi teman-teman sekalian, yang pertama, awas. Jika Anda mendapati situasi demikian, maka pahamkan. Kata Allah, wa tudillu man tasya. Jika kamu berpikir untuk menyelewengkan kedudukan, maka aku akan membuat hina dirimu bukan sekedar di akhirat. Di dunia aku akan hinakan kamu. Apakah hina? Maka jika Anda berpikir untuk menyalahgunakan kedudukan, tanda tangan digunakan pada yang tidak baik, silakan. Cuma kata Allah, aku akan hinakan kamu. Bahkan jangankan di akhirat, di dunia aku akan hinakan. Jika Anda dititipkan kedudukan, kemudian Anda akan terpancing oleh setan, kata setan, gunakan itu pada yang salah, maka cepat baca ayat ini. Apakah Anda memilih dihinakan oleh dunia dan dibenarkan oleh di akhirat saat dalam neraka? Sampai. Dua, jika ini datang dari orang lain, tandanya jujur. Cuma dikerjai oleh orang. Ada yang tidak menginginkan Anda. Jangan sampai Anda naik. Kalau sudah naik harus turun dan sebagainya. Ingat, amalkan satu amalan yang kalau Anda amalkan ayat ini dalam Al-Quran, maka Allah akan melindungi Anda, karir Anda, sampai Anda selesai dalam karir, dan insya Allah semuanya akan berlangsung dengan nyaman sampai pulang kepada Allah. Amalannya ada di Quran surah 17 ayat ke-79 sampai 81. Dan baca ayat ini saat menunaikan tahajud, dan jangan tinggalkan tanya. Saya ulang, Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan ayat 81. Amalkan ayat ini, khususnya baca saat tahajud dan jangan tinggalkan tahajud. Paham? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa satu, ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang mengamalkan ini, maka dia tahajud, dia amalkan, dia baca ayat ini, dia mohon kepada Allah. Yang pertama, Allah akan jaga karirnya di tempat yang terbaik. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, akan dibimbing kerjanya supaya tidak diganggu. Wa akhrijni mukhraja sidqin, kalau dia punya masalah dibantu oleh Allah jalan keluar supaya tidak menggunakan dengan kebijakan yang salah. 4, wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, jika diganggu orang lain maka Allah yang langsung menolongnya tanpa perantara. Bagian terakhir bagi orang yang terpikir bunuh diri karena beban yang sangat berat, beban malu, beban pekerjaan, beban dosa, beban macam-macam. Saya berikan rahasia. 1, ingat baik-baik. Pertama, penyebab orang bunuh diri itu ada 3 kemungkinan. Saya beri satu saja malam ini karena waktunya semua habis. 1, Quran surah ke-6 ayat 151. Disambung dengan Quran surah 17 ayat 31. Pertama, karena faktor kekhawatiran, faktor ekonomi yang melanda krisis di rumah tangga. Pertama, faktor ekonomi. Takut di pekerjaan sudah krisis nih, nggak masuk ke rumah, beras sudah susah, makanan susah, takut anak kelaparan, sekarang lupa sehingga mengakhiri kehidupan. Beban yang pertama. Perhatikan kalimatnya, awas hati-hati. Buka Quran surah ke-6 ayat 151 di pertengahan dengan Quran surah ke-17 ayat 31. Wala taqtulu auladakum. Yang Quran surah 17 khasyata illah. Yang Quran surah ke-6 ayat 151 min illah. Jangan kamu putuskan untuk mengakhiri nyawa karena beban yang ada di keluarga.
khususnya karena faktor ekonomi. Takut anak kamu tidak makan, takut putus sekolah, takut karena kamu kesulitan dalam pekerjaan. Nih, lihat rumusnya. Kalau kamu mengamalkan amalan ini, jangankan kamu, semua anak keturunan cucu, aku akan jamin di sini. Kita akan buka teman-teman sekalian, ada satu amalan dalam Al-Quran yang kalau Anda amalkan ini, hebatnya bukan cuma Anda yang berhasil, semua anak keturunan Anda akan dijamin oleh Allah, rizkinya akan Allah cukupkan, bahkan dibikin kaya, bahkan tidak pernah berpikir dalam diri Anda untuk berbuat seperti yang serupa sebelumnya. Pertanyaannya, apa amalan itu? Amalan ini sangat dahsyat. Yang hebat, ada orang tua yang menyiapkan anaknya, dia yang bekerja anaknya, bukan orang tuanya. Di orang tua nyiapin anaknya, begitu anaknya dapat, bukan kerja sebetulnya, tapi sebuah ikhtiar untuk mendekat kepada Allah. Begitu anaknya jadi, Allah Akbar, bapaknya dapat, ibunya dapat, kadang gurunya dapat, temannya dapat, kakaknya dapat, adiknya dapat, tetangganya dapat. Ini bukan cuma keturunan, menyebar ke seluruhnya. Ada yang dikerjakan orang tuanya mengerjakan, anak-anaknya dapat semuanya. Pertanyaannya Ustaz, supaya kami tidak terjebak dalam hal yang demikian, tidak ada bunuh diri di keluarga, tidak ada mengakhiri kehidupan anak-anak di rumah dan sebagainya, apakah amalan itu Ustaz? Amalan itulah yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas jenis rezeki yang saat Anda kerjakan semua keluarga mendapatkan bagian. Itu rahasia besar. Dan teman-teman sekalian, saya ingin umumkan beberapa hal. Satu, fokus. Insya Allah bulan depan kami akan hadir di Lampung. Ini teman-teman aja yang ingin dapatnya, ini rahasia nih antara kita. Kami akan hadir di Lampung dengan suasana yang istimewa. Kita akan mulai launching program bertesi. Jadi yang ini saya bahas sebagai janji saya, pertemuan berikutnya saya bahas dengan singkat. Setelah itu kita akan bertemu untuk launching program bertesi. Mungkin tempatnya bukan di sini, ya, karena tempatnya kita butuh satu ruangan yang lebar, yang semua bisa melihat, yang mungkin kapasitasnya lebih daripada 10.000. Karena di situ insya Allah akan dibagikan teman-teman sekalian buku MZN yang berhubungan dengan pusat bertesi, insya Allah dibagikan 10.000 gratis. Nanti ada mushaf. Nanti ada buku juga khusus sequel dari MZN. Nanti akan diajarkan cara cepat menghafal Quran dalam 30 hari dan bisa cepat menghadirkan Quran dalam hitungan sedetik. Di begitu disebutkan apa 20 ya kalau 20 ya kalau 5 mulai kalau mulai lebih 10 fikul 5 pada Allah. Ya terus 80 akan bertambah wilayah memahami 125 wa itu teman-teman telinasi wa aman dan seterusnya. Di begitu disebutkan cuma satu detik itu muncul. Dan yang kedua, kita akan coba hadirkan, ini pesan dari Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu mesti dihafal. Ternyata kata Al-Quran, orang yang hafal Quran itu bukan orang yang bisa membacakan 30 juz secara lancar, bukan cuma itu. Yang hafal Quran itu, yang ayat Qurannya hadir saat dibutuhkan. Di saat Anda memandang, ayat Qurannya hadir ke mata, begini cara memandang. Begitu Anda ingin bicara, ayat Qurannya hadir di lisan Anda, begini cara bicara. Itu kita insya Allah akan ajarkan di bulan depan. Nanti kami sampaikan awal Februari kapan tanggal pastinya, tempatnya di mana, karena panitia Lampung akan menentukan tempat dulu. Setelah selesai, insya Allah kita akan atur waktunya, termasuk itu grand launching di tempat kota besar. Ya pertama ada Lampung nanti, kedua ada Bekasi dan Jakarta sekitarnya, ketiga ada Medan, keempat di Surabaya. Ya insya Allah kami sudah menyeleksikan trainer dari Lampung. Mereka insya Allah ada yang lulus itu nanti akan kembali juga ke Lampung, dan mereka nanti akan terus menyalurkan cara menghafal Quran dengan metode aktif. Ya, mushafnya tidak akan dijual, hanya akan dibagikan. Dan saya katakan pada Anda, kami insya Allah selama ini berusaha, ya berdakwah menjaga niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Anda juga doakan. Jadi saya tidak pernah terpikir kalau urusan Quran untuk menjual, tidak. Kalau kami ada rezeki, kami insya Allah akan cetak dan bagikan. Kalau ada peluang untuk berbagi, kita akan sampaikan teman-teman, kita cetak bareng-bareng, silakan. Tapi ingat, kenapa saya sampaikan ini? Karena ada di media sosial yang menjual kemudian mushaf dengan nama yang sama. Itu pasti bukan kami. Yang kedua, kalau Anda menemukan orang mengaku staff yang bisa tadi, manajer bisa tadi, apalagi jualan buku dan sebagainya, dengan hal yang tidak pernah kami sampaikan lewat staff-staff kami, maka pastikan bahwa itu bukan dari kami. Jelas ya? Apalagi menjanjikan pertemuan dan sebagainya, pasti itu bukan dari kami. Insya Allah saya kalau ada waktunya, sehat kemudian, maka insya Allah kemanapun sepanjang memperkenankan kami akan kunjungi. Ya, jelas ya? Teman-teman, saya mencintai Anda semua karena Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka tolong jaga pesan saya ini. Saya ingin berjumpa kita semua di surga insyaallah. Kita masih katakan saya menunjukkan antum kita sama-sama. Allah telah merubah kita dari puluhan orang menjadi ribuan orang. Saya tidak ingin kita berpisah di akhirat seperti kita bertemu saja di dunia. Ya, maka mohon ayo kita jaga, kita saling mendoakan insyaallah. Saya mendoakan antum dan setiap selesai sholat saya mohon kepada Allah. Maka saya pun tidak minta apapun kepada antum, saya hanya mohon tolong doakan dalam setiap sujud setelah selesai sholat. Mohon doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga dan bisa mempertemukan kita di surga insyaallah. Sepakat insyaallah. Berjumpa bulan depan. Pembahasannya 3. 1, kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. 2, saya sampaikan janji saya yang tadi secara singkat. Yang 3, kita akan belajar cara menghafal Quran 30 juz dengan metode at-taysir sehingga mudah-mudahan insyaallah wafat sebagai ahli Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaytah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirati illa qadaytah fi as-salat illa qadaytah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tahan sudah, tahan dulu sudah. Perhatikan baik-baik ini. Ingat kalimat saya. Jika Anda mencintai saya, maka saya selalu ingatkan, saya mencintai bangsa ini. Saya mencintai negeri ini. Dan saya mencintai para ulama yang telah mereka merumuskan sehingga terwujud di negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka saya mohon teman-teman, apakah kita sepakat ingin membangun bangsa ini dengan kebaikan? Maka saya mohon, mari kita ciptakan situasi yang kondusif. Kita tunjukkan bahwa kita muslim yang baik. Walaupun mungkin ada perbedaan pilihan, tapi tetap tidak menghalangi kita untuk berbuat baik bagi bangsa ini. Siap insyaallah? Sudah, jangan berselisih, jangan macam-macam. Pilihan tetap ini yang kita pilih, tapi yang lainnya kita akan bersahabat dengan siapapun. Siap insyaallah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.